Bibi, saya salah. Pergi! Pembawa sial, pergi dari sini. Bibi, jangan usir saya. Pergi sana! Apa yang terjadi? Kau tegas sekali. Bibi Rina Wijaya, kau mau apa? Ayu Lestari adalah satu-satunya keturunan kamu, keturunan terakhirnya. Kakakmu baru saja meninggal. Kau sudah mau mengusirnya? Iya, orang ini. Iya, Bukan urusanmu, jangan banyak omong. Sekarang tahun paceklik. Makanan sangat berharga. Si kecil pembawa sial ini menumpahkan panci sup jamurku. Ah, anak kecil ini. Kenapa buang makanan? apa? Buang kuahnya? Ayu, kok bisa begitu? Bukan saya, bukan saya. Itu kata burung kecil. Di sup jamur ada jamur beracun. Kalau diminum bisa keracunan. Makanya saya tumpahkan. Kau memang monster pembawa sial. Sehari-hari cuma tahu ngobrol sama binatang-binatang itu. Ku beritahu, ayahmu mati karena kau yang membawa sial. Mau tinggal di sini. Buat sialin aku juga ya. Mimpi. Cepat pergi dari sini. Anak ini hanya punya kau seorang keluarga. Sekarang di mana-mana kelaparan. Kau usir dia, sama saja suruh dia mati. Betul. Sebelum ayahnya wafat, semua hartanya diberikan padamu. Itu kan 2 karung makanan utuh. Sekarang dia tiada. Kau tinggalkan anaknya. Kau tegas sekali. Ya. Oh, begitu rupanya. Si beban hidup mati ini datang ke rumahku. Tidak makan ya? Aku tak peduli. Pokoknya pembawa sial ini. Siapa mau pelihara silakan. Ku berikan, ambil. Bagaimana bicaramu? Satu persatu, dibilang kasih pada jadi bisu. Kalau memang tak ada yang mau pelihara, baik. Saat aku buang dia nanti, kalian semua diam saja. Siapa bilang tak ada yang mau rawat? Aku yang rawat. Kau punya istrimu di sana. Kau bisa putuskan sendiri? Tak usah kau pusing. Ayu Lestari. Mau ikut Bibi? Bibi tua ini memang miskin. Tapi pasti tak akan biarkan kau mati kelaparan. Ayo. Tunggu. Aku sudah besarkan anak ini. Kalau dibesarkan lagi, bisa dijual ke calon manusia. Masih bisa tukar beberapa makanan. Beri 1 kilo beras kasar. Ini keponakanmu sendiri. Kok tega berpikir untuk dijual ke calo? Jangan banyak cakap, ini cuma pembawa sial. Kasih aku jatah makanan. Atau, aku buang dia, pilih mana? Ini cukup? Wah, ini benar-benar beras kasar. Hehehe, cukup, cukup. Semua jadi saksi. Mulai hari ini Ayu Lestari tak ada hubungan lagi dengannya. Siapa yang mau si beban hidup ini? Cepat pergi sana. Ayu Lestari, jangan takut. Ayo. Ikut Bibi pulang. Aduh, cerita dong. Suruh pinjam beras, pinjam saja sepanjang sore, belum juga pulang. Kalau pulang lebih malam, aku sudah mati kedinginan. Benar-benar. Ibu. Ibu. Ini kan Ayu Lestari dari keluarga Hartono. Kenapa kamu bawa dia pulang? Bibi Rina Wijaya ini benar-benar tak punya hati. Dia mau membuang Ayu Lestari. Di tahun paceklik begini, mana ada jalan hidup di luar. Jadi aku menukar makanan yang aku pinjam. Untuk Ayu Lestari. Ah, sial. Katakan, apa dia masih bisa hidup? Ada hubungan apa denganmu? Sok baik hati. Itu kan jatah makan seluruh keluarga kita.
Kamu ke sini. Nenek Hartono, jangan usir saya. Nenek Hartono, saya bisa menebang kayu. Disuruh ke sini ya, ke sini. Ke sini. Ingat baik-baik, ibumu membelimu. Mulai sekarang kamu anggota keluarga kami. Nanti panggil Ibu Sari sebagai ibu. Panggil Kak Bagus sebagai kakak. Panggil aku sebagai nenek. Sudah ingat? Ingat ya, Nenek. Benar-benar. Saat datang ke sini langsung kelaparan. Bikin keluarga kita seperti berutang budi padamu. Dasar. Ayo. Nenek, ibu, kakak, kalian makan. Adik, kamu makan saja. Kak Bagus tidak suka bubur. Nenek, silakan makan. Siapa mau makan sisa makananmu? Corok banget. Urus saja dirimu sendiri. Sari Pratama. Bagus Hartono. Ayo kita masuk. Nenek, ibu, dan kakak sudah lapar. Tapi karena menukar makanan untuk Ayu Lestari, tidak ada yang bisa dimakan. Mau makanan mudah. Tikus kecil, kamu tahu di mana ada makanan? Tahu. Gudang kayu banyak. Beras wangi. Ikut aku. Nenek, ibu, cepat ke sini. Ada masalah besar. Ada apa yang terjadi? Ada apa, Ayu Lestari? Coba lihat. Sekarang tahun paceklik, kok di rumah kita ada banyak sekali beras putih? Nasi putih rasanya bagaimana? Biar aku coba. Astaga kukuku. Beras mentah berani dimakan? Perutmu mau dirawat apa tidak? Kenapa ada cucu seperti kamu? Cuma bikin hal bodoh. Gudang kayu sudah bertahun-tahun tak dibuka. Begitu anak ini datang, langsung terbuka. Dan ketemu banyak makanan. Ibu, Ya, lalu bagaimana? mau bagaimana lagi? Malam ini ada beras. Masak lebih banyak. Semua makan. Makan saja. Mau tunggu nenek tua ini menyuapi kalian? Cepat makan. Ada apa, Ayu Lestari? Nasi tak sesuai selera? Nasi putih enak sekali. Tapi Ayu Lestari cukup makan 2 hari sekali. Tadi sudah minum setengah mangkok bubur. Lagi makan nasi sudah kenyang. Nenek, ibu, Ayu Lestari pergi menebang kayu. Kamu berhenti. Kamu keluar dengan perut kosong, mau biarkan orang kampung bilang, keluarga Hartono menyiksamu. Duduk kembali, baru boleh pergi kalau makanannya habis. Makanlah. Adik, coba yang ini. Tunggu sebentar, Kak Bagus. Nanti Kak Bagus ke bukit belakang cari buruan. Itu baru enak. Sari Pratama, nanti kamu ke kota, beli kapas, buat baju. Jangan sampai masuk angin berat. Nenek tua ini harus keluarkan uang perak untuk obati kamu. Baik. Semua dengar kata ibu. Telur dijual, Ayam dijual, telur segar. ayam dibeli, ayam kampung lepas. Ibu, kapasnya lembut.
Nanti saat Ayu Lestari pakai, pasti lebih hangat. Ayu Lestari pakai baju kapas, peluk Ibu Sari. Ibu juga hangat. Sari Pratama. Kenapa kalian di sini? Kenapa kalian di sini? Dengar ya, beras itu sudah habis aku makan. Kalau mau kembalikan si kecil pembawa sial ini, jangan harap. Tidak mungkin. Jangan mimpi. Ayu Lestari anakku. Bukan urusanmu. Iya juga, si pembawa sial ini masih pegang kapas. Aduh, makin miskin makin sok. Makan saja susah, masih beli-beli. Nggak takut mati kelaparan? Apa yang dipakai anakku, berapa mahalnya, itu urusan kami. Kamu yang tak punya uang, setelah jual Ayu, sekarang jual ayam lagi. Jual ayam bukan urusanmu, jangan banyak mulut. Pergi sana, jangan ganggu usahaku. Siapa yang mau? Ayo, ayo. Adik mau beli telur? Bu, berapa harga telurnya? 5.000 per kilo. Beri saya 1 kilo. Siap. Telur dia itu kecil-kecil dan nggak segar. Sudah disimpan berbulan-bulan. Lihat ayamku ini bagus. Kalau mau, aku kasih harga murah. Bibi Rina Wijaya, bibirmu kok jorok banget sih. Telur ayam siapa bisa tahan berbulan-bulan? Dasar kamu, telurmu bukan cuma nggak segar, tapi lebih mahal Rp2.000 dari yang lain. Adik, lihat ayamku ini bagus sekali. Kamu beli pulang, langsung bisa dapat telur segar. Lebih baik daripada beli barang dia. Sudahlah. Kalau kau beli ayamnya, baru kau tertipu. Ayamnya nggak bertelur sudah beberapa bulan ini. Awalnya dikira ada yang mencuri telur ayamnya sampai memaki setengah kampung. Orang desa kami semua tahu. Tutup mulutmu. Siapa bilang ayamku nggak bertelur? Yaitu kamu. Tiga. Kalau nggak percaya, coba tanya di jalan. Siapa yang nggak tahu ayamnya nggak bertelur? Entah juga apa kena wabah ayam. Jangan asal ngomong. Ayamku sehat-sehat saja. Bahkan kalau tak bisa bertelur, dibeli buat dimakan dagingnya, tetap untung kok. Begini deh, aku kasih harga murah, Rp14.000. Kakak, saya mau beli telur. Bukan daging. Lagi pula ayammu ini tak bisa bertelur. Buat apa saya beli? Kasih saya 2 telur. Nah, Orang macam apa sih? Ayam bagus begini nggak mau. nggak bisa bertelur. Buat apa dibeli? Dijadikan sesembahan? Kau nakali orang. Ayammu nggak ada yang mau. Orang miskin. Aku bawa pulang sendiri aja, disembelih dimakan. Jangan makan aku bisa bertelur. Aku punya banyak telur. Aku tak mau bertelur. Ada ular masuk kandang ayam. Sekarang perutku penuh telur. Mau tak tahan lagi? Rupanya ayam ini bisa bertelur. Ibu mau beli bawa pulang. Semua bisa makan telur. Ibu, kita bisa beli ayam ini? Maksudmu ini, ayam sakit yang tak bertelur? Yakin? Ibu, kau salah paham. Dia bisa bertelur. Dia tak bertelur karena ada ular di kandangnya. Kau tahu? Dia sendiri bilang, Ibu, kalau ada uang perak, beli saja dia. Nanti seluruh keluarga kita bisa makan telur. Ayu Lestari, kamu keliru. Ayam orang lain bisa bertelur. Ayamnya ini enggak. Sok tahu banget sih lo. Kalau mau beli, boleh juga sih. Rp14.000. Rp14.000 mahal. Saya kasih 10.000. Apa aku salah dengar? Kamu benar mau beli? Sari Pratama, jangan gegabah. Ayam sakit begini, Rp10.000 pun saya tak mau. Dia malah mau bayar 18.000. Apakah kakak ipar ini sudah gila? Sari Pratama, ayam ini sekecil apapun, masa kamu cuma mau kasih Rp10.000? Paling enggak ada dagingnya lah. Mau jual atau tidak? Cuma segini uangku. Kalau bukan karena anakku mau, aku tak beli. Tenang. Ayu Lestari pasti tak akan buat ibu rugi. Ayam ini sudah beberapa hari nggak makan minum. Kalau sekarang nggak dijual, bisa-bisa nggak laku sama sekali. Sari Pratama kasih Rp10.000. Begini mbak, kamu kasih 11.000, ayam ini jadi milikmu. Jangan-jangan. Siapa mau beli ayam sakit? Seharga Rp19.000? Oke. Kalian untung deh, Sari Pratama. Bayar Rp10.000. Tunggu Sari. Pikirkan baik-baik. Ini benar-benar rugi. Betul, Kak. Ayam ini kecil dan tak bertelur. Benar-benar tak seharga itu? Aduh, sini. Sudah dibeli ya? Sekarang mau mundur nggak boleh. Sudah deal, tak boleh batal. Ayo. Ambil. Ini untukmu. Terima kasih ibu. Ayam kecil kau aman.
Terima kasih. Ayam sakit nggak bertelur. Dijual Rp10.000. Harganya terlalu mahal. Meski harganya jauh lebih murah dari ayam biasa. Tapi dia tak bisa bertelur. Buat apa beli? Yang jual ayam itu adalah bibi kecil ini. Gadis kecil ini diadopsi. Kurasa mungkin sengaja bantu bibinya. Ada hal seperti ini? Bukannya itu menipu ibu angkatnya? Apa yang dia pikirkan sih? Jangan berdebat di sini. Aku kasih tahu dulu ya. Nggak peduli ayam ini. Pulang ke rumah langsung mati. Jangan balik cari aku lagi. Ayam ini tak akan mati. Dia bisa bertelur. Ayam ini aku yang pelihara. Bisa bertelur atau enggak? Aku nggak tahu. Kamu bilang bisa. Coba suruh dia bertelur sekarang. Tidak, nanti ayamnya diambil. Aku, Bibi Rina Wijaya, nggak bakal rebut ayam sakit. Semua bisa jadi saksi. Tak tahan lagi, lepaskan aku. Aku mau bertelur. Baiklah, kau bilang begitu. Nanti jangan menyesal. Sayang, lebih baik kita urungkan. Ibu beli ini awalnya untuk kamu makan. Bukan untuk diambil telurnya. Lagi pula, dia tak bisa bertelur. Ibu tenang, dia benar bisa bertelur. Kamu kira ayam lari sebentar, langsung bertelur? Kamu lagi mimpi apa? Waktu itu jual kamu si bodoh, memang keputusan tepat. Kalau tidak setiap hari, hanya bikin masalah. Ih, Aduh, lihat, itu telur. Aduh, pertama kali lihat ayam bertelur sebanyak ini sekaligus. Ini bukan jadi makhluk aneh ya. Ibu, aku tak bohong kan? Wah, hebat sekali kamu. Kok semuanya benar? Ayo, bantu ibu kumpulkan telurnya. hei, siapa berani? Ayam ini milikku, telurnya juga milikku. Siapa berani sentuh? Bibi Rina Wijaya, ayam ini sudah saya beli. Kamu mau apa? Aku menyesal, tidak boleh. Lagi pula, ayam ini belum keluar dari kiosku. Ayam ini milikku. Semua yang hadir saksikan. Mau ingkar janji? Jangan harap. Ayam dan telurnya milik keluarga kami. Jangan ada yang berani bawa pergi. Tolong. Aduh, keroyokan ya. Dia ambil ayamku, tidak dikembalikan. Kakak ini punyamu lagi, bukan kan? Mana ada yang berdagang? Ingkar janji begini. Bukan urusanmu, diam mulutmu. Aha, ayamku. Ayamku! Jangan ngotot di sini. Dengar ya, hari ini kau bunuh aku pun, ayam ini tak boleh dibawa. Dasar tak tahu malu. Mau merampas ya, ayamku? Akhirnya ada yang memberinya pelajaran. Nak, kita bawa telur pulang. Ibu, induk ayam ini bertelur sekali. Tentu saja, kau tak lihat. Ayam itu lompat dari pangkuan Ayu Lestari. Jalan sambil bertelur. Baru berdiri, sudah 4 telur di tanah. Kau tahu, orang sekeliling semua terkejut. Ya ampun, 30 butir per hari. Cuma butuh 2 tahun. Nenek Hartono, rumah kita bisa punya genteng besar. Kakak, ini mustahil. Bagaimana ayam betina bisa tiap hari bertelur sebanyak ini? dasar bodoh. Ayu Lestari saja paham, kamu malah tidak. Cuma tambah umur, tak punya otak. Sudahlah, Bu. Jangan marahi anak. Sekarang, Ibu goreng telur untuk kalian, biar kalian badannya lebih sehat. Bagus, bagus. Bisa makan telur. Kakak, mau kemana? Aku mau ke bukit belakang cari tanaman obat. 2 hari lalu baru hujan. Tanaman obat tumbuh subur. Dan aku yang memetik, laku dijual banyak uang perak. Aku juga mau coba peruntungan. Gunung belakang. Ibu, Baik, silakan. Ibu tahu kau ingin pergi? Hati-hati ya. Bagus, Hartono. Pulang cepat. Jangan main sampai malam. Tenang, Ibu. Ayo, adik, kita pergi. Ayo. Ayu Lestari, lama tak jumpa. Mau main ke rumahku? Kutangkap serangga untukmu. terima kasih Yoyo. Tapi hari ini Ayu Lestari ikut kakak cari tanaman obat. Di bukit tanah depan, banyak tanaman obat. Tapi belum besar. Coba lihat. Kakak, Ayu Lestari, kamu temukan apa? di tanah tinggi sana ada tanaman obat.
Kita lihat. Bagus. Kakak lihat. Benar tanaman obat? Adik, kamu sungguh hebat. Kak bagus. Ayo kita cepat naik. Lereng curam ini. Kalau kamu jatuh, Nenek Hartono pasti marahi aku lagi. Kamu tunggu di sini saja. Kumpulkan jamur, jangan lari-larian. Mengerti? Aku tahu, Kak. Bagaimana? Aku tak bohong, kan? Nggak bohong, nggak bohong. Kamu hebat banget. Tolong, aku jatuh ke danau. Siapa yang teriak tadi? Sepertinya dari sana. Ayo kita lihat. Kamu yang teriak minta tolong tadi? Jangan mendekat. Jangan dekat-dekat aku si gugup. Jangan takut. Aku nggak bakal sakiti kamu. Kakimu terluka. Harus cepat diobati. Kamu ini anak kecil, bisa pahami omonganku? Jangan gigit aku ya. Aku mau tolong kamu. Jangan mendekat. Kalau maju lagi, ku koyak kau jadi serpihan. Anjing tak tahu diri. Ayo Lestari bantu. Mau gigit dia lagi. Dasar anjing tak tahu balas budi. Ayo Lestari, kita tak usah selamatkan. Tapi dia terluka. Kelihatannya parah. Kami bukan orang jahat. Sudahlah. Tidak bisa. Aku si gugup masih tak bisa berdiri. Lukamu terlalu parah. Ayo Lestari tahu. Ada jenis rumput obat bisa hentikan darah. Aku cariin buat kamu. Kak Yuda. Kak Yuda. Anjing besar ini bisa dimakan berhari-hari. Kak Yuda mau ngapain? Mau apa? Ini anjingku. Sudah lama ku cari. Kembalikan. Kamu bohong. Aku di rumah Bidrina Wijaya. Nggak pernah lihat anjing ini. Banyak omong. Kembalikan anjingku. Anjing sebesar ini. Kak Yuda, aku mohon. Lepasin anjing kecil ini. Anjing ini milikku sekarang. Maju lagi, ku gigit kau mati. Hei. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Anjingku pergi kemana? Tabib Gunawan. Bagaimana, sudah ketemu? Timur sudah disisir. Tak terlihat. Kenapa belum ditemukan? Anjing ini pernah selamatkan nyawaku. Bahkan jika aku celaka, dia tak boleh kenapa-kenapa. Kerahkan lebih banyak orang terus cari. Ya. Anjingku, suara itu, suaranya. Cepat, ke sana. Kak Yuda, aku mohon. Jangan makan dia. Pergi, kau pembawa sial. Kak Yuda, jangan makan dia. Aku mohon. Kalau kau tak lepas, ku bunuh kau. Nggak lepas. Binatang pincang. Tadi bukannya galak? Kak Yuda, jangan pukul dia. Kak Yuda, aku mohon. Jangan pukul. Kak Yuda, pukul kepalanya. Pukul pingsan langsung seret. Kak Yuda. Kak Yuda, jangan pukul dia. Betul. Pukul pingsan saja. Hentikan. Hentikan. Kamu baik-baik saja? Tuan petugas, pas sekali kalian datang. Ayo Lestari sembunyikan anjingku. Tak mau kembalikan, tangkap dia cepat. Kalian ngomong sembarangan. Anjing ini bukan punya kalian. Aku bilang punyaku ya punyaku. Dia bisa jadi saksi. Kalau kau masih tak mau akui, ku buat tuan petugas, ku penggal kepalamu. Anjing ini jelas milik Tabib Gunawan. Anak kecil ini berani mengaku aku. Kau bilang anjing ini milikmu? Benar. Kalian tangkap orang salah. Penjahatnya di sana. Kau yang akan kami tangkap? Aku tak tahu anjing Tabib Gunawan kami. Kapan jadi barangmu? Ini anjing kalian. Membalik fakta, aniaya orang lain. Kalau sudah besar nanti, pasti jadi preman daerah. Singkirkan si pengacau ini. Tangkap. Jangan bunuh aku. Aku salah kenali anjing. Ini peringatan. Kalau masih ganggu, gadis ini lagi, ku penggal kepalamu. Pergi. Pergi.
Kuperingatkan kalian, kalau kalian ganggu lagi gadis kecil ini, kupenggal kepala kalian. Pergi. Pergi. Dia beneran majikanmu? Ya, Namamu Ayu Lestari, kan? Terima kasih selamatkan anjingku. Ambil uang perak ini. Tidak, aku nggak mau. Kamu ambil saja. Anjing ini dulu pernah selamatkan nyawaku. Di hatiku, dia sama pentingnya dengan manusia. Ambil. Aku nggak mau. Ayolah, terima saja. Aduh, ada 230 batang ginseng gunung. Sekarang dapat uang banyak. Aku nggak mau. Ambil. Aku nggak mau. Ambil saja. Aku nggak mau. Ambil, ya. Berani-beraninya ganggu adikku. Adik, tidak apa-apa. Dik, kamu salah paham. Ayu Lestari menyelamatkan anjingku. Aku sedang memberinya uang. Kamu datang tepat waktu. Ambil uang ini. Kakak itu orang baik. Ayu Lestari memang baik hati. Menyelamatkan anjing bukan demi uang. Ini kamu ambil kembali. Kami tidak mau... Ini... Kulihat keranjangmu. Penuh ginseng liar gunung. Kebetulan aku pembeli tanaman obat. Semua ini kubeli. Tuan, apa maksud perkataan Tuan? Meski ginseng gunung bagus, tapi yang saya punya ini terlalu kecil. Tidak berkhasiat obat. Sama sekali tak bisa dijual. Kami memang miskin, tapi keuntungan semacam ini tak kami ambil. Kalau begitu, kutunggu kamu pulang dan menanamnya baik-baik. Baru aku ambil nanti. Ini... Ginseng liar bisa ditanam hingga besar? Ginsengmu ini akarnya utuh. Masih terbungkus tanah. Bisa ditanam. Tapi ingat, harus sering disiram dan dijaga dari ulat bulu. Ginseng yang ditanam di tanah, paling takut akarnya digigit. Terima kasih atas peringatannya, Tuan. Saya akan tanam saat pulang. Nanti setelah tumbuh, datanglah ke kota cari aku. Namaku Gunawan, seorang tabib. Baik, kalau begitu kami pamit dulu. Ayo pulang, adik! Astaga! Kepalamu kenapa begini? Itu pukulan Yuda Kurniawan. Baiklah, si tak paham situasi ini. Berani ganggu cucu perempuanku? Lihat bagaimana aku menghajarnya. Nenek, dengarkan dulu penjelasanku. Iya, Bu. Dengarkan kata anak-anak. Ayu Lestari dipukul Yuda Kurniawan karena melindungi anjing tabib kerajaan. Itu alasannya. Dr. Gunawan berterima kasih pada kami, memberi banyak uang perak. Tapi kami menolaknya. Oh ya, benar. Kami juga menemukan ini. Ginseng liar gunung. Benar, ginseng liar gunung. Ginseng liar gunung. Kami nggak minta uang. Tuan tabib bilang mau beli obat. Dia malah nolak. Dr. Gunawan bilang asal kami rajin menyiram, lalu waspada terhadap ulat bulu, ya bisa tumbuh besar. Nanti saat mereka datang mengambil, kami bisa menukarnya dengan uang. Semua gara-gara anjing itu, kata anakku. Kalau bukan si gadis sialan itu, yang dekat dengan pemerintah daerah, sudah pasti aku. Hari ini mereka ambil ayamku itu. Tidak bisa. Harus kubalas. Keluarga Hartono. Keluarlah. Keluarlah. Keluarga Hartono, keluarlah. Bibi Rina Wijaya. Dasar pengkhianat. Tak tahu balas budi. Waktu selamatkan anjing bangsawan, anakku juga ada di sana. Dia juga berjasa. Tapi saat bagi hasil, kami malah disingkirkan. Bibi Ratna Wijaya, anakmu ingin makan daging anjing. Kalau bukan Ayu Lestari yang melindungi, anjing itu sudah mati. Mengapa mesti diberi imbalan? Kalian cuma bisa ngomong doang. Mau bilang apa saja seenaknya. Anakku bilang, anjing itu dia yang selamatkan. Ayu Lestari si pembawa sial ini mengklaim semua jasanya. Cepat keluarkan uangnya. Kalau tidak, semua akan kena batunya. Apa katamu? Katamu apa? Kamu mau bikin susah kami? Kamu mau bikin susah keluarga siapa? Aduh! Berani-beraninya mengancam keluarga kami. Nenek mau lihat gimana caranya bikin susah kami. Aduh! Aduh. Keluarga Hartono bunuh orang. Aduh. Nenek Hartono ini mau bunuh aku. Ada yang bisa hentikan tidak? Aduh. Jangan asal ngomong. Siapa yang ganggu kamu? Ini, keluarga Hartono ini menindasku semua seorang perempuan. Anakku yang selamatkan anjing, tapi mereka ambil semua jasanya. Wah, hidup tak tertahankan. Aduh. Jangan memutarbalikkan fakta. Berdiri. Aku nggak mau bangun. Aduh. Kalian pertama curi ayamku, lalu klaim jasa anakku. Selamatkan anjing. Harus beri aku penjelasan. Aduh. Bibi Rina, anakmu suka mencuri. Siapa tak tahu? Semua tahu. Aduh. Kau bilang dia mau tolong anjing, siapa percaya? Begitulah, memang kamu mau tipu uang orang. Hei. Iya. Kalian tahu apa? Cuman ngomong sembarangan. Aku tak peduli. Pokoknya, hari ini harus ganti rugi padaku. Kalau tidak, aku tak akan pergi. Paman Gunawan sudah bilang, nggak boleh ganggu aku. Kalau dia tahu kamu ganggu aku, dia bakal tangkap anakmu dan masukkan ke penjara. Aku...
Ada... Dasar gadis brengsek. Pembawa sial. Berani-beraninya kau kutuki anakku. Yang harus masuk penjara itu kau. Kau ini pembawa sial. Sayangku. Aduh, aduh. Nenek belum tunjuk kekuatan. Kau anggap aku kucing lemah? Kira aku takut padamu? Anakmu pukul kepala, cucuku sampai luka. Belum kurus sama kamu. Kurasa kamu minta dipukul? Dasar tua bangka. Berani-beraninya kau pukul aku lawan kau. Cepat pergi dari sini. Baik, baik. Kalian, keluarga Hartono, tunggu saja. Aku tak akan membiarkan kalian. Aduh, hei. Aduh, bikin emosi. Nenek Hartono jangan marah. Ayo Lestari baik-baik saja. Hei! Kamu masih berani bicara? Wanita itu dorong kamu. Kenapa tak menghindar? Kok kayak patung kayu? Diam saja dipukul? Keluarga Hartono, mana mungkin punya orang selemah kamu? Nenek. Kamu ingat baik-baik. Kalau ada lagi, siapa yang berani ganggu kamu? Kamu harus balas pukul dia. Kamu bagian keluarga Hartono. Ingat ya? Ayo Lestari ingat nenek. Bu, sifat anak ini tak terbentuk dalam sehari. Kita ajar dia pelan-pelan. Bagus Hartono, kita tanam obat dulu. Baik, sekarang saya tanam. Akhirnya selesai. Sekarang cukup perhatikan penyiraman dan singkirkan hama saja. Tanaman obat kita pasti cepat besar. Akan cepat besar. Sudah, hari ini capek semua. Pulang dulu istirahat. Lanjut besok. Pulang istirahat. Akhirnya tumbuh sedikit. Kalau begini terus, tak lama lagi bisa dijual. Hei, memang tak jauh. Sudahlah. Pulang dulu istirahat. Mau kaya dari jualan obat? Jangan harap tanaman obat ini kan takut ulat bulu. Aku tambah ulat bulu. Gigit sampai mati semua. Bu. Aduh, Coba lihat. cuci baju saja. Ribut-ribut buat apa? Beneran deh. Lihat. Ini semalam masih baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba hari ini banyak sekali ulatnya? Memang ada yang aneh. Nenek Hartono sekarang bagaimana? Cepat tangkap serangganya. Tangkap serangganya dulu. Nenek, ulatnya terlalu banyak. Tak mungkin habis ditangkap. Ginseng ini, kalau begini terus, semua akan rusak. Tak bisa dijual. Usaha kita sia-sia semua. Tangkap sebanyak mungkin. Selamatkan sedikit-sedikit. Nenek jangan sedih. Aku panggil Yoyo. Yoyo. Ini burung kecil. Aduh, anak ini. Jangan ngomong sembarangan. Mana mungkin burung mau bantu kita? Ayo Lestari, sepertinya keluargamu ada masalah. Iya, terlalu banyak ulat. Tanaman obat habis dimakan. Biar ku bantu. Ayo Lestari, serangganya habis. Terima kasih. Tampaknya kabar bahwa adikku bisa berkomunikasi dengan hewan. Ternyata benar. Kamu ini, soal adikmu bisa berkomunikasi dengan hewan. Jangan sampai bocor keluar. Kalau sampai bocor, dia pasti akan celaka. Ingat baik-baik, jangan bocorkan sepatah kata pun. Simpan rapat-rapat di hati. Dengar tidak? Tenang, Ibu tahu. Tumbuh sempurna. Sudah tumbuh besar. Sudah tumbuh besar. Tumbuh sempurna. Tumbuh sempurna. Hahaha. 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 Sudah bagus. Bagus, turunkan. Pelan-pelan.
Kali ini beruntung ada Ayu Lestari. Kalau bukan dia panggil burung, tanaman obat kita bisa habis dimakan ulat. Nenek, ibu, dan kakak bagus. Juga rawat tanaman dengan baik. Iya, dirawat dengan baik. Bagus, tanamannya sudah jadi. Kamu ke kota kabupaten, jemput Tabib Gunawan. Bilang saja keluarga kita punya tanaman obat untuk dijual. Baik, sekarang saya pergi. Bagus, bagus sekali. Bentuknya anggun, ruasnya banyak, benar-benar bahan obat langka. 1 batang 5 keping perak. Apa? 5 tael? Bibi Hartono, Ibu Hartono, bagaimana? Mau dijual? Jual. Hehehe, jual. Kalau begitu aku pulang dulu, melapor ke Tuan Prefek. Besok ku bawa kepala penangkap, datang untuk membeli. Baik. Tabib, kami antar Tuan. Kami antar kamu keluar. Silakan. Silakan. Aduh, bukannya sudah dimakan ulat sampai mati? Kok tumbuh bagus begini? Aduh, tidak boleh. Jangan sampai mereka bisa jual. Lihat nanti aku, injak-injak sampai hancur. Lihat besok kalian bagaimana mau lapor ke kepala penangkap. Aku... Ibu, lihat. Ibu. Hah? Pasti si pendek umur itu. Manfaatkan kita tidak di rumah, menginjak-injak tanaman obat kita. Sampai rusak. Besok pemerintah daerah akan ambil bahan obat. Kalau kita tak bisa serahkan, pasti masuk penjara. Ibu, gimana? Jujur semuanya hancur. Kalau harus ditangkap, biar nenek ini yang masuk penjara besar. Nenek ngomong apa? Nenek sudah tua, pasti tak kuat. Biarkan aku saja. Siapa suruh kau jadi pahlawan kali ini? Kau belum menikah. Masuk penjara besar itu tak pantas. Sari Pratama, nanti di rumah. Dan kedua anak ini, semua akan merepotkanmu. Ibu. Hiks. Ayu Lestari tak mau nenek masuk penjara besar. Ayu Lestari juga tak bisa berbuat apa-apa. Ayu Lestari. Yo. Ayu Lestari, kamu kelihatan sedih. Ada apa? Tanaman obatku dirusak orang jahat, diinjak-injak. Yo, ada ide? Ada mata air suci, bisa hidupkan tanaman obat. Tapi, binatang buas penjaganya. Sangat berbahaya. Sudah makan banyak orang. Sekelilingnya penuh dengan tulang belulang manusia dan hewan. Kami tak berani mendekat. Aku tak takut. Nenek Hartono baik padaku. Aku tak mau nenek masuk penjara besar. Yo, tolonglah. Tapi memang sangat menakutkan. Kumohon, kalau takut, jauhi saja. Aku janji cuma ambil 1 labu botol. Langsung pergi setelah penuh. Baiklah, ikut aku. Yo, kok belum sampai? Sudah lama cari. Sepertinya tak jauh lagi. Katanya dekat mata air suci penuh. Tulang manusia dan hewan. Lihat tulang berarti dekat. Tulang... Kulihat guanya. Masuk. Tak ada bau hewan lain. Ini air mata air suci. Ayu Lestari, cepat isi airnya. Aku agak takut. Ada aura sangat menyeramkan. Pasti makhluk itu mengerikan. Yo, jangan khawatir. Ayu Lestari cuma ambil 1 labu botol. Langsung pergi setelah penuh. Tak mungkin sial terus. Aduh. Anak manusia kecil, kenapa kau di guaku? Paman Raja Harimau, aku tak sengaja masuk ke sini. Cuma mau ambil sedikit air mata air suci. Saat aku tak ada, mencuri air mata air suciku, berani sekali. Tanaman obat kami diinjak-injak orang jahat. Diinjak-injak. Kalau tak bisa bawa air mata air suci, Nenek Hartono pasti akan ditangkap dan dimasukkan penjara. Paman Raja Harimau, izinkan aku bawa sedikit saja. Oh, ternyata untuk keluargamu, mau bawa air mata air suci. Bisa saja. Aku mau burung itu. Apa? Aku... Itu kau. Berikan burung itu padaku. Akan kubolehkan kau bawa air mata air suci untuk nenekmu.
Ingat baik-baik, ibumu membelimu, mulai sekarang kau adalah keluarga kami. Panggil Sari Pratama ibu, panggil Bagus Hartono kak, panggil aku nenek. Ingat? Setuju? Tidak, burung itu temanku. Aku tak bisa korbankan temannya untuk selamatkan nenek. Ayo Lestari yang baik, aku burung kecil tak salah. Anggap teman. Pikir baik-baik. Seekor burung di dunia ada ribuan ekor. Tapi nenek Hartono cuma satu. Asal kau janji padaku sang tuan. Biar aku makan burung ini. Ambil sesukamu air suci ini. Tidak, burung itu penyelamatku. Aku tak bisa lakukan itu. Baik. Baik. Kau tahu membalas budi. Anak yang baik. Aku sang tuan tak salah lihat. Paman Raja Harimau, maksud paman apa? Barusan cuma mengujimu. Istriku terluka jebakan hewan. Kau mau ambil mata air suci juga boleh. Tapi kau harus selamatkan nenek Hartono. Nanti, harus cepat kembali. Bantu obati istriku. Bisa tidak? Paman Raja Harimau tenang saja. Begitu urusan tanaman obat selesai, nanti aku pasti kembali bantu. Obati luka permaisuri Raja Harimau. Nenek. Bagaimana? Sudah cari di desa. Tetap tak lihat adik. Sudah cari di belakang gunung, tak ketemu. Aduh, dasar anak bandel ini. Sehari-hari cuma lari-lari tak karuan. Semalaman tak pulang. Aduh, jangan-jangan diculik calon manusia, ya? Aku cari kepala kampung. Minta bantuan warga. Cari bersama. Bibi Hartono. Bibi Hartono, Ibu Hartono. Aku bawa kepala penangkap. Datang ambil tanaman obat. Tabib Gunawan, soal jual tanaman obat ini, bisa kita tunda dulu? Cucu perempuan saya sudah semalaman tak pulang. Apa? Ayu Lestari hilang? Cepat cari. Jual rumput dulu, cari nanti. Prefek masih tunggu laporanku. Mau serahkan tugas. Harga sudah kalian setujui. 1 batang 4.700.000 rupiah. Apa? 5 tile per batang? Semahal itu? Iya. Keluarga Hartono ini ketiban rezeki ya. Kami butuh 4-5 tahun untuk dapat uang sebanyak itu. Mau cepat kaya? Harus ada tanaman obat dulu? Kalau tidak ada, jangan mimpi kaya. Malah semua masuk penjara. Kamu, Tabib Gunawan, maaf sekali. Tanaman obat ini, saya si nenek tua ini tak bisa jual ke tuan. Apa? Bibi Hartono, bukannya sudah disepakati 5 keping perak per batang? Kenapa kami sudah datang? Tapi kamu tidak jual? Bukan. Bukan saya tak mau jual. Tapi tanaman obat kami, dasar pendek umur, diinjak-injak semua sampai rusak. Apa? Tuan Gunawan, kemarin masih baik. Kenapa rusak begini? Kalian rakyat pembangkang, sengaja injak-injak obat. Tangkap mereka. Tunggu. Jangan-jangan ada yang menginjak tanaman obat berharga ini. Harusnya yang ditangkap orang yang merusak tanaman obat itu. Gunawan, aku sang kepala penangkap demi tunggu ginsengmu. Sudah tolak semua. Penjual ginseng gunung. Sekarang obat hancur. Nyawa putra prefek di ujung tanduk. Kalau tak tangkap mereka, kau yang tanggung jawab. Ya ampun. Sepertinya keluarga Hartono akan hancur kali ini. Siapa suruh bohong, Tuan Prefek? Wajar. Menurutku, mungkin malah dipenggal kepalanya. Tuan aparat, semua salah saya yang tua ini, saya tanggung sendiri. Tolong bebaskan ibu dan anak ini. Mereka masih harus cari cucu saya. Nenek tak akan ditangkap. Tanaman obat kita bisa pulih. Ayu kemana? Dasar anak ini, lari ke sini ngomong apa sih? Tanaman obat kita rusak begitu. Mana mungkin baik? Benar. Tanaman obatmu sudah hancur lebur. Pura-pura apa lagi? Ayu Lestari, Kak tahu kamu mau selamatkan nenek. Tapi kepala penangkap ada. Bukan saatnya bicara besar. Ada masalah, bicara sama kakak. Sendirian ya. Kak Bagus Ayu Lestari tidak bohong. Aku benar bisa pulihkan tanaman obat. Kau bilang bisa kembalikan. Obat yang terinjak ini seperti semula. Sudah remuk begini. Kau ini anak kecil. Mimpi apa? Iya. Ayu Lestari tak bohong pada kalian. Tanaman obat benar bisa pulih. Percayalah padaku. Coba saja. Kalau kau benar-benar bisa mengembalikan obat-obatan ini seperti semula, aku sang kepala penangkap akan mengabaikan kesalahanmu. Tapi sebaliknya, seluruh keluargamu harus masuk penjara besar. Tuan, cucuku masih kecil. Dia cuma ngomong sembarangan. Tolong Tuan, jangan ditanggapi serius. Dulu dia bisa panggil binatang membantu. Mungkinkah kali ini selamatkan kita? Ayu Lestari, coba kau usahakan. Kakak, tolong ambilkan seember air.
Pura-pura banget. Tanaman obat yang tumbang ini, disiram air saja sudah baik? Air sudah disiram, kok tidak ada reaksi? Air mata air suci, air mata air suci. Tolong pulihkan tanaman obat kami. Tolonglah. Lihat. Ini sudah tumbuh sempurna. Ini ginseng liar gunung kualitas terbaik. Aromanya tercium, lebih baik dari kemarin. Seperti berumur 200 tahun, tanaman obat liar. Monster! Monster! Tuan, tanaman obat ini sudah hancur. Kami semua lihat. Dia bisa bikin tanaman obat ini sembuh seperti semula. Ini monster. Tidak boleh dibiarkan. Kamu ngomong sembarangan. Ayu Lestari bukan monster. Kalau masih ngaco, kukoyak mulutmu. Cucuku Ayu Lestari, bukan monster. Katakan, kenapa obat-obatan ini bisa pulih? Ilmu sesat apa yang kau gunakan? Memang ada yang aneh. Tapi Ayu Lestari pernah selamatkan anjingku. Jangan sampai dia celaka. Ayu Lestari, air di labu botolmu. Apakah air mata air suci dari pendeta Arga Hijau? Arga Hijau. Mungkinkah dia orang aneh dalam legenda itu yang bisa menghidupkan kembali tanaman? Orang aneh? Tidak mungkin. Gadis kecil, ini air mata air suci. Iya, ini air mata air suci. Ini legenda, orang bisa bertemu. Sialan. Kepala penangkap, bukankah Tuan harus kembali melapor ke Tuan Prefect? Kemarin kami sudah hitung, 15 batang. Hitung total Rp41.600.000. Uang sebanyak ini, cuma untuk beberapa rumput, bisa dijual semahal itu? Keluarga Hartono benar-benar beruntung. Benar, padahal obat-obatan ini sudah terinjak-injak rusak. Mereka masih bisa menemukan air mata air suci dan menyelamatkannya. Keberuntungan memang tak bisa ditahan. Bibi Hartono, kalau nanti ada ginseng gunung lagi, saya beli semuanya. Dengan harga seperti hari ini. Oh baik, terima kasih Tuan. Tapi bahan obat sudah kuinjak hancur. Kok bisa ketemu Arga Hijau? Dapat Rp41.600.000 cuma-cuma. Dasar rezeki nomplok. Tuan, ada masalah. Apa yang terjadi? Benarkah kata-katamu? Tapi potret orang ini... Benar. Semua orang dengarkan baik-baik. Pangeran kecil di gambar ini hilang di sekitar sini. Siapapun yang bisa memberikan petunjuk akan diberi hadiah Rp4.070.000.000. Rp4.070.000.000. Tabib Gunawan, anak keluarga terpandang hilang. Saya duluan ya. Baik. Terima kasih. Paman Gunawan, kalau binatang kecil terluka oleh jebakan hewan, bagaimana cara menolongnya? Luka pada binatang buas, prinsipnya sama dengan luka manusia. Pertama beri obat luka, lalu balut dengan kain kasa untuk cegah infeksi. Ginseng gunung. Nodo ginseng. Kamu bisa mencium aroma beberapa jenis tanaman obat ini. Iya, aromanya sangat jelas. Hah, kok bau busuk? Paman Gunawan, kenapa kasih saya obat rusak? Ayo ngomong apa sih? Kami tak cium apa-apa, bau apa? Tabib Gunawan, anak ini belum paham. Maafkan dia. Terima kasih untuk obat lukanya. Tak kusangka, kamu bisa mencium bau mir yang diolah. Hidungmu tajam. Bakat bagus untuk belajar pengobatan. Apa kamu mau ikut aku belajar ilmu pengobatan? Tabib Gunawan, kau mau terima dia sebagai murid? Aku juga punya beberapa cara mengobati hewan. Aku mau hewan-hewan kecil itu sering menolongku. Aku ingin balas budi. Baik. Nanti datang ke kota cari aku. Saya pamit dulu. Ayu, katakan, kenapa semalaman tak pulang? Tanaman obat itu bagaimana bisa sembuh? Yoyo bilang ada air suci yang bisa hidupkan tanaman obat mati. Lalu aku ke gunung belakang. Di jalan pulang, aku tersesat. Dasar kurang ajar. Siapa suruh surat jagoan? Kalau bukan, bantuan Tabib Gunawan hari ini, kepalamu udah terpisah. Ngerti nggak?
Nenek dan adik selamatkanmu. Kenapa masih marahi dia? Ibu, kita sekarang punya uang. Bisakah kita beli barang? Beli. Beras, tepung, minyak, ayam, bebek, ikan, telur, semua dibeli. Ibu harus kembali ke gunung. Aku janji jaga mata air suci. Untuk Paman Raja Harimau, obati luka istrinya. Harimau apa? Adik, kamu tak boleh pergi. Kak, aku sudah berjanji. Tak boleh ingkar janji. Bagus menepati janji itu baik. Nanti nenek temani kamu pergi. Nenek jangan ikut. Hewan tak suka orang asing. Tenang saja, aku cepat kembali. Ini dia anak manusia kecil itu. Lucu sekali. Menepati janji, anak yang baik. Nah, ini untukmu. Katanya, benda berkilau emas ini manusia suka semua. Ini Semua orang dengarkan baik-baik. Pangeran kecil di gambar ini hilang di sekitar sini. dari mana dapatnya? Barang ini? Ya. Tolong! Siapa minta tolong? Ayo kita lihat. Tak kusangka aku sang putra mahkota akan tewas di tangan babi hutan. Lenganmu terkilir. Terima kasih. Lagi anak manusia kecil. Kakak jangan takut. Mereka tak akan sakiti kamu. Siapa namamu? Kenapa dikejar babi hutan? Namaku Raka Santoso. Tinggal di ibu kota. Awalnya datang untuk berburu, tapi terpisah dari pasukan pengawalku. Lalu bertemu babi hutan ini. Oh, begitu. Aku Ayu Lestari. Ini milikmu kan? Kembalikan padamu. Yang mulia putra mahkota. Yang mulia putra mahkota. Yang mulia putra mahkota. Pasukan pengawalku datang. Hari ini, terima kasih atas pertolongan kalian. Lencana emas ini, terimalah. Budimu menyelamatkanku, Nona Ayu Lestari, akan kubalas. Kulihat anak ini lahir di keluarga kerajaan, Jelma Naga Sejati. Pasti bisa naik takhta kaisar. Ayu Lestari, ikutlah dia. Aku hanya ingin bersama keluarga. Nanti masih bisa sering ke gunung lihat hewan, temui kalian. Bagus, anak yang sungguh baik. Hari sudah sore, nenek pasti tak sabar menunggu. Aku harus pergi. Pulang cepat lebih aman. Sampai jumpa, Ayu Lestari. Sudah malam begini, kenapa adik belum pulang? Kak! Kak! Nenek tak tenang kamu sendirian. Suruh aku jemput. Aku baik-baik saja. Paman Raja Harimau baik padaku. Kak, lihat. Lencana emas. Dari mana dapat ini? Kok agak familiar. Ini hadiah dari Paman Raja Harimau. Hadiah dari harimau. Harimaunya baik sekali. Tapi lencana emas secantik ini, dari mana asalnya? Kak, pulang dulu bicara nanti. Ayo. Lencana emas. Bukankah itu yang dicari pemerintah daerah? Kenapa ada di dia? Tidak boleh, itu 4.070.000.000 rupiah. Harus bawa mereka lapor. Aku harus dapat uang itu. Di bawah, siapa yang menabuh jenderang untuk mengadu? Tuan, saya perempuan biasa ingin melapor. Perempuan sesat Ayu Lestari membunuh dan merampas harta. Bilang anak umur 5-6 tahun ini. Membunuh orang? Kulihat perempuan ini tak waras. Dia berdiri belum setinggi kakimu. Kau bilang dia membunuh? Ini cuma main-main. Pejabat ini, datang. Tuan, saya tidak bohong. Tuan, ini barang buktinya. Bukankah ini lencana emas yang selalu dibawa yang mulia putra mahkota? Kenapa bisa ada pada seorang anak? Pejabat ini tanya padamu, benda ini dari mana? Jujurlah. Akulah yang tolong kakak. Kakak yang beri padaku. Omong kosong, kau tak bisa ilmu pengobatan. Mana mungkin menyelamatkan orang? Tuan, saya lihat sendiri, dia kendalikan harimau. Bunuh pemuda itu, rampas benda ini. Ayu Lestari anak 5 tahun. Mana mungkin kendalikan harimau?
Tuan, dia selalu perempuan sesat. Dia bisa bicara dengan binatang. Waktu itu di rumah, dia hidupkan kembali tanaman yang mati. Banyak warga, lihat sendiri. Pemilik lencana emas ini dibunuhnya. Makin ngawur. Lanjut lagi. Anak umur 5 tahun, bisa kendali hewan? Tapi putra mahkota memang hilang di Kabupaten Cempaka saya. Saya sebagai pejabat tak bisa lepas tanggung jawab. Lebih baik bunuh satu dulu buat pertanggungjawaban. Berani Ayu Lestari bunuh putra mahkota. Dosa tak terampuni. Kau mengaku? Ayu Lestari tak bunuh orang, sedang menolong orang. Masih tak mau mengaku? Bawa bangku hukuman, pukul dia. Dengar-dengar Ayu Lestari ada di kantor kabupaten. Sepertinya Tuan sudah tahu, dia telah menyelamatkan aku sang putra mahkota. Bersiap memberinya hadiah? Dia cukup tahu diri juga. Bukan aku yang bunuh. Benar-benar bukan aku. Tuan, adikku cuma anak kecil. Puluhan pukulan, walaupun hidup pasti cacat. Jangan pukul! Aku tak bunuh siapa-siapa. Aku sungguh tak bunuh orang. Masih lancang? Pukul! Tuan putra mahkotaku bunuh. Tak ada hubungan dengan adikku. Aku mengaku, semuanya aku yang lakukan. Dua orang ini, siapa mati pun boleh. Dengan yang lebih tua mengaku, pejabat ini tampak teliti. Sudah mengaku, berarti terima hukuman mati. Datang! Bawa dia pukul sampai mati. Ya. Orang itu kubunuh, jangan pukul Kak Bagus. Orang itu kubunuh, Kak Bagus. Pukul! Pukul lebih keras. Pengkhianat pembunuh putra mahkota. Harus dipukuli sampai mati. Berhenti. Bawa untuk cap jempol, beri pejabat ini. Selesaikan kasus ini secepatnya. Ya. Lihat napasmu juga tinggal sedikit. Pukulan terakhir ini akan mengakhiri hidupmu. Kak Bagus. Jangan. Hentikan! 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 Kak. Putra mahkota! Hamba, Arang Wijaya, memberi salam pada Yang Mulia Putra Mahkota. Panjang umur Yang Mulia. Panjang umur. Arang Wijaya! Kau berani sekali. Bahkan penyelamat, aku sang putra mahkota dan kau berani pukul? Tidak berani, tidak berani. Yang Mulia Putra Mahkota, ini bukan salah hamba. Ini perempuan penipu ini. Dia yang memfitnah. Lagi pula, mereka sendiri sudah mengaku. Ampun, ampun. Yang Mulia Putra Mahkota. Yang Mulia, saya perempuan biasa hanya lihat mereka pegang lencana emas. Gadis ini juga penuh darah, jadi menduga Yang Mulia celaka. Kau perempuan penipu. Berani memasukkan kasus. Menipu pejabat ini. Inikah caramu mengadili perkara? Kasus belum jelas diselidiki. Sudah berani beri hukuman? Putra mahkota! Yang Mulia, ini hamba pejabat Tuhan. Kurang teliti. Bukan sengaja menghukum. Omong kosong. Kau memang mau paksa dia mengaku? Aduh, bagaimana bisa? Sebenarnya ini juga salah kalian. Kalau kalian jelaskan dari awal menyelamatkan Yang Mulia Putra Mahkota. Bukankah tak akan begini? Sudah aku bilang dari tadi. Kau tak percaya malah mau memukulku. Kak Bagus takut aku mati dipukuli. Jadi dia yang mengaku. Yang Mulia. Aku takut. Aku khawatir Yang Mulia celaka. Yang Mulia keturunan bangsawan kekaisaran. Kalau sampai celaka di sini, aku juga takkan bisa bertanggung jawab. Jadi kau tak selidiki sama sekali? Langsung cari kambing hitam? Tidak. Bukan. Kamu sebagai pejabat istana, untuk menghindari keterlibatan dalam kematianku, berani mencoba membunuh orang tak bersalah, mengabaikan nyawa rakyat, hanya demi mempertahankan jabatan resmimu. Kamu pantas mati. Yang Mulia. Hamba salah. Hamba mengaku salah. Perbuatanmu dilaknat langit dan bumi. Pengawal. Ada. Seret dia keluar dan penggal. Biarkan semua orang lihat akibat lalai dalam tugas dan menjebak rakyat tak bersalah. Inilah hukumannya. Yang Mulia, jangan bunuh aku. Aku pejabat istana. Bunuh aku. Kabupaten Cempaka ini tak akan ada bupatinya lagi, Yang Mulia. Aku sang putra mahkota akan laporkan pada Ayahanda Raja dan cari bupati baru. Bawa dia pergi. Yang Mulia. Dan kamu
Ampun, ampun. Memutarbalikkan fakta, menciptakan kebohongan, kejahatanmu memuncak, kejahatanmu tak terhitung, pantas mati. Ayu Lestari. Ayu, tolong Bibi. Aku bibimu kandung. Sejak ayahmu wafat, kau kurasuku. Ingat tidak? Kumohon, suruh Yang Mulia, ampuni nyawa Bibi. Bibi mohon padamu. Bibi mohon. Jangan bilang kau rawat Ayu Lestari. Dulu waktu ikut kau, dia baru 4 tahun. Kau benci dia makan banyak, lalu mau jual dia. Kalau bukan ibu beli, dia kembali. Dia pasti sudah mati. Tidak. Aku tidak. Aku tidak. Kau berani. Kini kau tuduh dia pembunuh. Mau bunuh dia. Kau bukan Yang Mulia Putra Mahkota. Datang tepat waktu. Kami pasti sudah tewas. Kau masih punya muka. Minta Ayu Lestari mohon ampun? Layakkah kau? Ayu Lestari. Ayu, kita keluarga. Kita punya hubungan darah. Keluarga Ayu. Bukan kau. Kak Bagus yang bunuh. Kita sudah tak ada hubungan lagi. Pengawal, Ada. bawa perempuan sesat ini keluar untukku. Buang seluruh keluarganya jauh seumur hidup. Jangan pernah kembali ke Kabupaten Cempaka. Ya. Ampun, ampun. Ampunilah. Yang Mulia Putra Mahkota, ampunilah. Ayu Lestari. Cepat berterima kasih pada Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia Putra Mahkota. Terima kasih Yang Mulia Putra Mahkota. Harusnya aku yang berterima kasih pada kalian. Kalau bukan karena Ayu Lestari, kemarin mungkin aku sudah tewas dimakan binatang buas. Pada dasarnya, kesulitan kalian juga terjadi karena aku. Ini ambil. Tidak. Jangan, Yang Mulia. Menolong orang kewajibanku. Semua ini, kami tak bisa terima. Terimalah saja. Bukankah Kabupaten Cempaka bilang, siapa yang temukan aku, diberi 4 miliar 70 juta rupiah? Aku akan beritahu mereka, Ayu Lestari yang selamatkan aku. Hadiah akan dikirim ke rumahmu. Kak Bagus. Oh, lencana emas itu juga bisa tetap kamu simpan. Jangan. Ini terlalu seram. Diberi terima saja. Ayu Lestari. Setelah dewasa nanti, datanglah cari aku di ibu kota. Aku pasti bantu kamu jadi perempuan besar. Terimalah ini, Ayu Lestari. Saat kau dewasa nanti, datanglah ke ibu kota mencariku. Aku pasti bantu kau jadi pejabat perempuan terbesar. Pejabat wanita tertinggi. Ayu Lestari. Cepat ucapkan terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Putra Mahkota. Sebuah kabupaten tak boleh tanpa pejabat pengayom. Pejabat ini kubunuh. Harus kukabari dulu pada ayahanda raja. Ayu Lestari. Kalau begitu aku pergi dulu. Semoga perjalanan Yang Mulia Putra Mahkota lancar. Akan kita bertemu lagi. Ya. Ayu Lestari, ayo kita pulang. Tapi lukamu, Kak. Tak apa, pulang saja. Cari Dokter Wijaya berobat. Ayu Lestari, ayo pulang. Tapi lukamu, Kak Bagus. Tak apa, pulang. Ke Dokter Wijaya berobat. Aduh, kok lukanya parah banget? Darahnya banyak banget. Nenek baik-baik saja. Masa bilang nggak apa-apa? Harusnya sampai nggak bisa berdiri, baru disebut ada masalah. Sari, cepat. Cari Dokter Wijaya. Baik. Ayu Lestari. Jujur sama nenek. Sebenarnya apa yang terjadi? Ayu Lestari. Katakan yang sebenarnya ke nenek. Ini sebenarnya apa? Maafkan aku, Nenek. Salahku, Kak Bagus sampai terluka. Dasar anak ini. Kenapa selalu ambil semua tanggung jawab? Suruh cerita ya cerita. Aku di gunung belakang, menolong seorang kakak sebagai terima kasih. Dia memberiku lencana emas. Cuma waktu itu, lencana emas dari gambar kepala penangkap. Terlihat Bibi Ratna Wijaya. Apa? Katanya itu harganya 111 juta rupiah. Iya. Jadi Bibi Rina Wijaya melihatnya, lalu mendorongku dan Kak Bagus ke kantor pemerintahan untuk melaporkan kami. Dia lapor ke Bupati, kalau kami bunuh orang. Lalu Bupati Wijaya hajar kami. Akhirnya pemuda itu datang, menyelamatkan kami. Nenek, tahu kan Nenek, siapa pemuda itu? Dia putra mahkota.
Apa? Putra mahkota? Ya ampun, astaga. Kami tak menyangka. Akhirnya, dia membantu kami menghukum orang jahat. Keluarga Bibi Ratna Wijaya diasingkan. Dan sang pejabat dipenggal. Bagus, putra mahkota. Bagus dibunuh, bagus. Siapa suruh? Ibu, lihat siapa datang. Bibi Hartono, lama tak jumpa. Cepat, cepat, cepat. Mari. Dokter Gunawan. Jangan bergerak. Ada luka, berbaring saja dulu. Baru tadi putra mahkota panggil mendadak. Katanya ada yang terluka. Saat aku tiba di kantor pemerintahan, ternyata kalian sudah pergi. Baru kusadari kalian kena masalah. Ulurkan tanganmu, biar kulihat. Luka di kulit, tidak sampai ke tulang atau otot. Tapi lukanya luas. Aku akan buatkan resep untuk diminum dan dibalur. Perkiraan butuh 3 bulan baru sembuh. Terima kasih, Tuan Gunawan. Maaf merepotkan. Jauh-jauh datang. Tidak apa-apa. Kebetulan, aku harus datang ke rumahmu untuk menjemput Ayu Lestari. Apa? Menjemput Ayu Lestari? Kenapa? Perkataan beberapa hari lalu? Lupa ya? Wah! Mana bisa lupa? Nenek ini cuma merasa sudah merepotkanmu. Bibi Hartono, jangan sungkan. Ayu Lestari berjasa padaku. Lagi pula, di rumahku kebetulan ada seorang murid yang usianya hampir sama. Mengajar satu orang tetap mengajar, mengajar 2 orang juga tetap mengajar. Apalagi, hidung Ayu Lestari ini sangat tajam. Cocok belajar ilmu pengobatan. Baik, baik, baik. Kalau begitu kita tidak usah basa-basi lagi. Sari Pratama, cepat siapkan beberapa pakaian untuk Ayu Lestari. Nanti dia ikut Tabib Gunawan pergi. Baik. Nenek. Ayu Lestari. Nenek mau bilang, di rumah Tabib Gunawan tidak seperti di rumah kita. Jangan malas, harus rajin belajar. Apa yang diajarkan Tabib Gunawan harus kau pelajari baik-baik. Ingat. Aku mengerti, Nenek. Nenek sendirian di rumah. Juga harus jaga diri baik-baik. Nenek ini perlu kau khawatirkan? Ah, sungguh. Ini, ambil. Jangan dihabiskan di luar. Ini punya Tuan Gunawan. Kau simpan dulu. Nenek, aku punya... Kakak itu memberiku banyak uang perak. Ini semua nenek simpan. Itu untukmu. Kau terima saja. Dengarkan baik-baik. Pergi belajar ilmu pengobatan harus sungguh-sungguh. Kalau tidak belajar dengan baik, jangan bilang pada orang, kau cucu nenek. Aku ingat nenek. Nah, baru benar. Tabib Gunawan, anak ini merepotkan Anda. Kalau dia tidak patuh, tidak rajin belajar, pukul atau marahi saja. Nenek ini hanya mohon, Anda bisa ajari dia lebih banyak keterampilan untuk hidup mandiri. Tenanglah, Bibi Hartono. Saya Gunawan pasti akan berusaha sepenuh hati. Ibu, barang sudah siap. Ini... Ambil. Ikut Tabib Gunawan pergi. Aku berat berpisah dengan nenek. Berat berpisah dengan ibu. Berat berpisah dengan Kak Bagus. Kamu ini tak berguna. Belum berangkat sudah tak tega. Ini tak tega, itu tak tega. Cepat pergi sana. Bibi Hartono. Kalau begitu aku bawa Ayu Lestari dulu. Jika kalian merindukannya, datang saja ke kediaman Gunawan Kabupaten Cempaka. Cari aku. Baik-baik. Ayo pergi. Adik kecil. Teriak apa? Dia pergi belajar ilmu pengobatan. Bukan masuk penjara besar. Jangan cemberut di hadapanku. Ini Ayu Lestari. Pertama kali bepergian jauh. Entah, dia bisa beradaptasi. Sudah. Jangan banyak mikir. Cepat olesi obat ke Kak Bagus. Nanti bekas lukanya, susah cari istri nanti. Ayu Lestari, tempat tinggalmu sudah kusediakan. Mulai sekarang, tinggallah dengan tenang di sini. Anggaplah ini rumahmu sendiri. Terima kasih, Paman Gunawan. Masih panggil Paman Gunawan? Guru, terima kasih, Guru. Baiklah. Di rumahku nanti, ada seorang kakak perempuan 2 tahun lebih tua darimu. Nanti kalian bisa bermain bersama. Guru Gunawan. Guru Gunawan. Kamu siapa? Maya, bukankah sudah kukatakan? Dia adik perempuanmu, Ayu Lestari. Ayu Lestari. Kalau begitu kamu pasti gadis kecil yang selamatkan Paman Anjing. Kau kakak guruku. Sejak usia 2 tahun, ikut guru. Betul, itu aku. Kak Maya, jangan lancang. Minta maaf ke Ayu Lestari. Aku tak mau minta maaf. Baru datang kau sudah marahi Maya. Maya tak mau peduli lagi padamu. Aku tak suka kamu. Kau tunggu saja. Aku pasti akan usir kau keluar. Aduh, kamu ini nak. Berdiri di sana. Guru baik-baik saja. Maya sudah yatim piatu sejak kecil. Sifatnya agak aneh. Tapi tenang saja. Aku akan suruh dia minta maaf padamu. Ayu Lestari dulu juga takut Nenek Hartono. Tapi setelah bertemu, dia sangat suka Nenek Hartono. Nanti kalau Kak Maya kenal Ayu Lestari, pasti Kak Maya juga suka. Iya. Ayu Lestari pintar dan baik hati. Lama-lama, Kak Maya pasti akan menyukainya. Besok pukul 9 pagi, kamu ikut Kak Maya dulu, belajar mengenal tanaman obat. Baik.
Ayu Lestari akan belajar sungguh-sungguh. Tidak akan mempermalukan guru. Sudah pukul 9 pagi. Kak Maya dan anak magang tabib. Kenapa belum datang? Ayu Lestari, kau malah bermalas-malasan di ruang baca. Aku akan lapor pada Guru Gunawan. Kak, aku tidak malas. Aku hanya datang terlalu awal. Datang lebih awal. Aku dan kakak magang tabib di kamar samping sebelah. Mengenal bahan obat selama 2 jam. Tapi tak kulihat kau. Tapi aku hanya tahu menunggu di ruang baca, tidak tahu kalian di kamar samping. Sebenarnya aku sengaja memanggil kakak magang tabib ke kamar samping. Agar dia jangan urusimu. Ayu Lestari, aku sarankan kau cepat pulang. Di sini kau takkan bisa belajar ilmu pengobatan. Ayu Lestari tidak mau pulang. Aku sudah janji pada Nenek Hartono akan belajar ilmu pengobatan dengan baik. Kenapa kau ganggu aku? Karena kau orang jahat. Kau punya ibu dan nenek. Masih merebut Guru Gunawan dariku. Kau bohong. Aku datang untuk belajar ilmu pengobatan. Aku tak ngomong sembarangan. Guru Gunawan menyisakan kamar tamu terbaik untukmu. Kau jelas-jelas ingin merebut Guru Gunawan dariku. Dasar anak jahat. Jangan berdiri di sini. Berdiri. Aku sedang bicara denganmu. Kau tuli. Kalau kau tidak mengadu, ku beri kau catatan tangan untuk disalin. Ayu Lestari datang belajar ilmu pengobatan, bukan untuk menyalin catatan. Lagi pula aku tidak bisa baca tulis. Kau sudah 5 tahun, masih belum bisa baca. Saat seusiamu, aku sudah kenal tanaman obat. Kau benar-benar bodoh. Guru Gunawan pasti tak akan menyukaimu. Aku tidak bodoh. Guru bilang, hidungku sangat tajam. Bisa mencium banyak jenis obat. Aku tak percaya. Guru Gunawan sedang mengobati anak kucing ini. Kalau kau bisa mencium bau beberapa ramuan ini, baru aku percaya. Pergi ya pergi. Aku tidak takut padamu. Yang datang hari ini ke guru untuk berobat hewan peliharaannya adalah Tuan Prefect. Kalau Ayu Lestari bermasalah, pasti akan diusir. Bagaimana Tabib Gunawan? Kucingku kenapa? Lapor, Tuan. Dari bentuk tubuh dan gigi cakarnya, kucing ini tampaknya tak ada penyakit tersembunyi. Bagaimana mungkin? Kalau tidak ada masalah, bagaimana bisa gigit aku? Periksa baik-baik. Periksa teliti. Periksa dengan teliti. Benar-benar tak ada masalah. Secara logika, kucing ini, Tuan pelihara 15 tahun, seharusnya tak melukai Tuan. Memang aneh. Guru. Ayu Lestari, kenapa kau begitu? Tak tahu aturan? Salam hormat untuk Tuan Prefect. Hormat pada Tuan Prefect. Bangunlah. Kalian kesini untuk apa? Maya, aku kenal kamu. Tapi anak kecil ini, kau tak pernah lihat. Ini murid baru saya, Ayu Lestari. Oh, begitu rupanya. Guru, Ayu Lestari bilang dia bisa mencium bau ramuan obat. Memaksa datang untuk membuktikan pada guru. Bermain-main. Saya sedang memeriksa anak kucing Tuan Prefect. Bicaralah nanti. Guru benar-benar pilih kasih pada Ayu Lestari. Tak boleh, aku harus cari cara. Tuan Prefect, Ayu Lestari tahu kucing Tuan ini kenapa begini. Bermain-main. Memang begitu kok, Ayu Lestari sendiri yang bilang. Kak Maya. Benarkah yang dia katakan? Kau tahu soal kucing pejabat ini? Bagaimana keadaannya? Aku tidak bilang begitu, tapi aku memang tahu masalah kucing ini. Ayu Lestari pura-pura saja. Siapa tak tahu Tuan Prefect paling sayang anak kucingnya. Kalau kau salah ucap satu kata, tunggu saja ditangkap. Cepat katakan. Bagaimana caranya agar dia tidak menggigitku? Tuan. Agar anak kucing ini tidak mencakarmu, sangat mudah. Buang saja, kan selesai. Sudahlah. Seorang tabib saja tak bisa tahu penyebabnya. Mana bisa berharap pada anak kecil. Beri obat saja. Ya. Resep obat apa? Kasih obat pun tak apa. Aku si kucing gigit kamu. Aku memang tak suka kamu. Aku si kucing mau mati. Ayu Lestari, kenapa kau terus menatap anak kucing ini? Kak Maya, Ayu Lestari menatap anak kucing itu karena anak kucing itu bilang dia tak suka Tuan Prefect. Lebih baik mati daripada ikut Tuan Prefect. Apa katamu? Tuan, tadi Ayu Lestari menatap kucing itu. Karena kucing itu sedang bicara. Katanya dia tak suka Tuan. Tuan ikat dia di sini. Hal paling diinginkannya seumur hidup adalah pergi dari Tuan. Tak mau lihat Tuan lagi. Ayu Lestari. Tuan Prefect, mohon maaf. Anak kecil, ucapannya tak berdosa. Tak ada niat buruk. Lupakan. Mengingat kau masih seorang anak, pejabat ini tak akan bermasalah denganmu. Tapi itu kata si kucing. Ayu Lestari. Kucing itu binatang. Binatang mana bisa bicara? Dengar, keluar dulu. Dia minta tolong padaku. Tabib Gunawan, murid barumu ini pandai mengarang cerita. Wah, susah bicara dengan Tuan. Tak percaya terus. Tuan Prefect, Tuan yakin kucing ini milik Tuan? Apa maksudmu? Kau bilang Tuan Prefect sampai hewan peliharaannya sendiri bisa salah? Nah, sebenarnya mau bilang apa? Tuan Prefect,
Tuan keliru. Ini bukan kucing Tuan. Katanya dia kucing liar. Suatu hari saat makan, Tuan tangkap dia. Saya ingat 3 tahun lalu, kucing Tuan Prefect memang hilang beberapa bulan. Saat kembali, mulai melukai Tuan. Tuan, jangan-jangan memang ada kesalahan? Tidak mungkin. Hewan peliharaanku sendiri. Mana mungkin aku salah mengenali? Kurasa kalian ini tak tahu jawabannya. Jadi asal bicara saja. Kalau aku bisa buktikan kucing ini bukan milik Tuan, bagaimana jika dia bukan kucing peliharaan Tuan? Berarti kucing asli Tuan sedang menderita. Buktikan. Jika kau tak bisa membuktikannya, hari ini akan kupenggal kepala kecilmu. Ayu Lestari, jangan di sini. Bertingkah aneh. Aku tak izinkan memalukan guru. Ayu Lestari. Guru, percayalah padaku. Kalau aku tak bisa buktikan, biar Tuan Prefect penggal kepalaku. Aku dengar semua yang kau katakan padaku. Sekarang kau harus bekerja sama denganku. Pasti mau kerja sama. Kalau kau bukan anak kucing, milik Tuan Prefect, loncatlah dari meja ini. Kucing ini biasanya paling malas. Bahkan saat kuusir, dia tak bergerak. Bagaimana kau bisa membujuknya? Ini bagaimana bisa benar-benar melompat turun? Sekarang dia begitu patuh. Ternyata di dunia ini, benar-benar ada yang bisa bicara dengan hewan. Pejabat ini tanya, sebenarnya dia bilang apa padamu? Katanya ingin pergi dari Tuan. Tidak mungkin. Dia tak akan meninggalkanku, kecuali aku mati. Sudah 3 tahun, Tuan. Kapan Tuan bisa terima kenyataan? Ayu Lestari, kau ngomong ngawur apa? Ayu Lestari tidak ngomong sembarangan. Kucing ini dipertahankan Tuan Prefect dengan paksa. Sebenarnya dia tahu kucing ini bukan miliknya. Apa? Semua hal sudah diceritakan anak kucing ini padaku. Tapi dia bilang tidak menyalahkanmu, hanya ingin pergi. Ngomong apa sih, pejabat ini? Kapan pernah memaksa dia tinggal di sini? Awas, kupenggal kepalamu. Tunggu. Tuan Prefect, mohon maaf. Ayu Lestari tak sengaja. Ayu Lestari, cepat minta maaf. Ayu Lestari tak sengaja. Tuan kira tak ada yang tahu ya? Baik, sekarang aku ungkap yang sebenarnya. Kucing ini sama sekali bukan milikmu. Ayu Lestari. Kau sudah lama tahu kucingmu yang dulu sudah mati. Kau. Tolong Tuan lepaskan anak kucing ini. Ayu Lestari masih berani ngomong ngawur. Benar-benar ingin dipenggal? Pejabat ini tanya, semua ini bagaimana kau tahu? Pejabat ini cuma mau tanya. Semua ini bagaimana kau tahu? Benar anak kucing yang bilang padaku. Kau benar tak bohong padaku? Sudahlah, bangun jangan berlutut. Terima kasih Tuan, jangan salahkan Ayu Lestari. Nanti saya akan menegurnya. Dia tak salah. Kucing pejabat ini memang sudah mati. Apa? Pejabat ini merawat kue manis 15 tahun. Sehari sebelumnya, karena dia pilih-pilih makanan, pejabat ini memarahinya. Dia lari ke sampingku, minta digendong. Pejabat ini tak peduli. Keesokan harinya, dia pergi. Dia pergi di samping tanganku. Tuan. Sedangkan dia, saat kue manis mati, si kecil ini kebetulan muncul, dia sedang mencuri. Makanan yang kusuruh pelayan, siapkan untuk kue manis. Kebetulan dia pakai mangkuk bekas kue manis. Saat itu, pejabat ini merasa anak kucingku kembali. Saat itu, kupikir anak kucingku kembali. Anak kucing yang kugendong ini seperti menggendong kue manis kecilku. Kalian tahu, dia mirip sekali dengan kue manis. Kulihat dia, seolah kue manis tak mati. Tuan, sekalipun sangat mirip, bukan itu kucingmu yang dulu? Aku tahu, tapi aku sudah periksa. Memang kucing liar. Tapi soal liar, kenapa tak biarkan aku yang mengadopsinya? Aku bukan kucing liar. Aku punya banyak teman. Dia bilang dia bukan kucing liar. Dia punya banyak teman. Dia suka berlari bebas. Tuan, yang Tuan anggap baik hanya memberinya makan enak. Tapi dari sudut pandangnya, setiap kali makan, ia harus dikurung. Kalau ia tak mau diadopsi, lebih baik dilepaskan. Sudahlah. Lakukan saja seperti kata kalian. Lakukanlah. Sudah, kau bebas. Selamat tinggal.
Kau namanya Ayu Lestari. Kau memang berani ya? Tak takut ku penggal kepalamu? Tuan, Jangan takut. Tuan Prefek orang baik. Janganlah menjilat. Tuan Prefek punya perasaan pada hewan, apalagi pada manusia. Tak akan bunuh orang tak bersalah. Haha, kau pandai bicara. Sebenarnya aku juga berterima kasih. Tanpamu, aku takkan punya keberanian melepaskannya. Tabib Gunawan, kau dapat murid yang baik. ini memang rezeki hamba. Ayu Lestari, hari ini bisa bicara dengan hewan. Aku akan sebarkan kabar ini. Jangan, Tuan. Ini justru bisa mendatangkan bencana maut bagi anak ini. Bilang saja tabib hewan peliharaan. Satu kata pun lebih. Takkan ku katakan. Tenang saja. Hari sudah sore. Aku pulang dulu. Hormat kami haturkan. Ayu Lestari, lain kali, jangan sembarangan tampil berani. Ada apa, Guru? Dasar bodoh. Pasien Guru Gunawan. Semua orang penting. Tuan Prefek tak menghiraukanmu. Bukan berarti orang lain juga akan memaafkanmu. Kalau suatu hari nanti kamu membebani Guru Gunawan. Oh, aku tahu. Bisa bicara dengan hewan kecil, bagi rakyat biasa, hal ini tak bisa diterima. Jadi kau harus menyembunyikan kemampuan. Kalau tidak, akan mendatangkan masalah. Guru, aku sudah paham. Guru Gunawan, Anda percaya dia? Dia cuma menebak. Maya, jangan kurang aja. Urusan Tuan Prefek, bahkan saya pun tak tahu. Siapa bisa menebak sedetail itu? Pokoknya aku tak percaya. Dia pasti dengar dari mana. Masalah hari ini belum kubicarakan padamu. Kau sengaja mendorong Ayu Lestari maju? Mau apa? Aku tak pernah memulai. Dia yang bilang duluan. Kau pikir saya tak melihat? Atau menganggap saya bodoh? Tertipu sekali lalu selesai? Guru Gunawan, Anda marah padaku karena dia. Aku tak akan peduli lagi padamu. Berdiri. Kau yang jelas-jelas salah, tapi malah menyalahkan. Sikap saya. Maya Wijaya, begitukah saya mengajarimu? Aku memang benci dia. Kenapa? Aku cuma ingin Tuan Prefek memukulinya keras-keras. Sebelum dia datang, Anda selalu nuruti saya. Dia datang, Anda tak suka saya lagi. Diam. Pulang ke rumah dan renungkan. Kapan kau sadar, baru boleh keluar. Pulang ya pulang. Pokoknya aku tak peduli. Anda selanjutnya bukan lagi guru saya. Guru, jangan marah. Anak ini saya manjakan berlebihan. Guru minta maaf padamu. Membawamu keluar dari rumah, tapi tak membuatmu bahagia. Tidak kok, Ayu Lestari senang. Kamar Ayu Lestari cantik. Bisa juga belajar. Guru, kalian jangan bertengkar. Karena Ayu Lestari. Meski umurmu 2 tahun lebih muda dari Maya, tapi jauh lebih dewasa. Sudahlah urusannya. Guru sudah paham. Aku antar kamu ke kamar. Ayu Lestari, bangun. Ayu Lestari, cepat bangun. Ayu Lestari. Yoyo, kok kamu datang? Kamu masih berani bicara? Tak anggap aku teman. Pergi berhari-hari, tak bilang-bilang. Maaf Yoyo, aku datang terlalu buru-buru. Hah? Itu siapa? Baru mau bilang. Aku sudah menikah, ini suamiku. Sekarang kami bertengkar. Ayu Lestari, tolong nilai. Siapa yang salah? Yoyo. Ayu Lestari ngantuk banget. Aku janji tak lama, hanya sebentar. Beberapa hari lalu setelah pernikahan agung kami, burung lain tenang di pohon. Aman-aman saja. Tapi dia nekat cari cara lain. Bawa aku tinggal di lubang pohon. Lubang ini juga bagus, kan? Teduh dan aman. Kau waktu itu juga tak menolak. Aku sudah memberimu muka. Tapi hasilnya, cari lubang pohon itu, isinya penuh batu kecil, yang berkilau. Belum tahu dari mana, dia bawa serpihan tembaga. Siang hari kena sinar matahari. Lubangnya bersinar keemasan. Sampai mataku silau. Ku tegur sedikit, dia malah bangga. Bilang begitu baru cantik. Bersinar. Aku tidur nyenyak pun, tak bisa. Itu belum apa-apa. Makanan yang ia cari. Juga bikin kesal. Kacang keras ini, paling bergizi. Rumput kering itu harum sekali. Padahal aku paling suka ulat hijau gemuk berair. Dia tak pernah sekalipun membawakannya untukku. Kupikir kau suka, tuh kusimpan lama sekali. Aku sendiri tak tega makan. Padahal aku paling suka ulat hijau gemuk berair. Dia tak pernah sekalipun membawakannya untukku. Kupikir kau suka, tuh kusimpan lama sekali. Aku sendiri tak tega makan. Aku tak peduli, hidup ini tak tertahankan. Ayu Lestari, katakan, bukankah ini salahnya? Aku mau cerai damai dengannya. Jangan Yoyo, aku tahu salah, jangan cerai damai. Bukan Yoyo, dia cukup peduli padamu. Iya, sekarang sudah kuhias. Pulang, barang-barang berkilau itu sudah kusimpan semua. Makanan-makanan. Besok pagi cari
10 ekor, tidak 20 ekor. Hah, waktu bauku pegal, ku minta kau sisir buluku, di punggungku, kau malah mematuku sampai sakit 3 hari. Lagi pula, janji mau ke hutan selatan, nonton matahari terbit, kau ketiduran, lupa sama sekali. Memang cuma hal-hal remeh-temeh, tapi menumpuk jadi satu. Ya bikin kesal. Tapi Yoyo, memang ada hal yang salah dilakukannya. Tapi kau sebutkan banyak kesalahannya. Dia sepertinya sudah mengaku. Dia cepat minta maaf, tapi juga cepat berbuat salah. Siapa tahu kali ini ingatnya berapa hari. Coba lagi saja. Aku pasti berubah. Yoyo, aku janji. Nanti sarang kita, kau mau hias bagaimana? Ya begitu. Mengingat Ayu Lestari, mari kita amati lagi. Oh ya, Ayu Lestari, tadi waktu datang, saya lihat banyak binatang kecil. Kelinci landak yang memimpin seekor kucing. Ayu Lestari, benar-benar tertidur. Sudahlah, kita pergi juga. Beritahu kumpulan binatang kecil itu, jangan tunggu lagi. Esok harinya Ayu Lestari harus belajar obat-obatan. Ilmu pengobatan bisa menyembuhkan dan menolong orang. Tanaman herbal adalah jiwanya. Belajar ilmu pengobatan, dasar paling penting adalah mengingat fungsi bahan obat. Terutama yang mirip bentuknya, harus bisa bedakan. Di depan kalian ada 2 jenis herbal. Fungsinya sama sekali beda. Atractylodes putih dan kelabu. Ambil keduanya. Kedua herbal ini bentuknya sangat mirip. Tapi Atractylodes putih bagus untuk menjaga kandungan. Atractylodes kelabu keras sifatnya. Siapapun harus hati-hati takarannya, terutama orang bertubuh lemah, jangan makan. Kedua irisan ini, potongan tebal tak beraturan. Kalau tak teliti, mudah tertukar. Tapi Atractylodes putih tampak lebih padat. Atractylodes kelabu tampak lebih kecil. Guru Gunawan, ini Atractylodes putih. Benar, Ini Atractylodes kelabu. benar. Kamu ingat baik-baik? Guru, ini Atractylodes putih. Guru Gunawan, kalau begitu campurkan kedua ini. Jadi satu. Lihat aku bisa kenali tidak. Kamu harus hafal dulu, baru bisa pikirkan, mencampurkannya. Kenali baik-baik aroma dan rasanya. Guru. Guru Gunawan, keduanya. Aroma bedanya apa? Atractylodes putih rasanya cenderung ringan. Tapi Atractylodes kelabunya aroma aneh yang harum, seperti cendana. Benar ada aroma harum. Benar cendana. Guru Gunawan beritahu saya. 2 obat ini cocok dengan ramuan apa? Maya, hari ini kamu sudah tanya banyak pertanyaan. Ayu Lestari belum diajari. Maya, kau hari ini sudah banyak bertanya. Ayu Lestari belum mengajar. Guru, Ayu Lestari bisa. Ini Atractylodes putih. Ini Atractylodes kelabu. Benar, Guru Gunawan belum mengajarimu, tapi kau sudah bisa mengenalinya. Pertanyaan Kak Maya bagus. Asal Ayu Lestari perhatikan, pasti bisa bedakan. Bicara seolah hanya kamu yang bisa. Aku juga bisa kenali. Benar. Jadi Kak Maya juga hebat. Kamu... jangan menjilat. Kalian berdua murid Guru Gunawan, tentu saja sama-sama hebat. Hari ini kalian berdua harus belajar cara membedakan 2 tanaman obat ini. Kalau mau coba, apakah kalian sendiri bisa membedakannya? Boleh kalian bawa ke kamar untuk dipelajari. Mengerti, Guru. Aku pasti belajar sungguh-sungguh. Tabib Gunawan ada? Tabib Gunawan ada? Saudara Wijaya, kenapa kau datang? Tempat ini terlalu sempit. Mari kita ke aula utama untuk duduk. Tak usah, Saudara Gunawan. Aku ke sini, bukan untuk mencarimu. Bukan cari aku. Maya Wijaya, sudah kutemui. Berarti kau pasti Ayu Lestari. Aku sudah lama dengar dari Tuan Prefek tentangmu, katanya kau hebat. Bisa tahu isi hati hewan. Burung bioku sudah hilang sebulan. Tak ketemu-ketemu. Bisa bantu? Lihat gambar ini. Bantu carikan dia? Saudara Wijaya, kau sedang bercanda kan? Walau Ayu Lestari punya kemampuan, tetapi harus bertemu langsung dengan hewannya. Tidak mungkin hanya dari gambar. Bisa tahu burung itu, kan? Benar, Paman Wijaya. Bukannya jadi dukun palsu? Dia tak punya kemampuan itu. Kalau tidak, biar Ayu Lestari lihat gambarnya dulu. Kalau benar tak ketemu, tak akan kupaksa. Ini burung beo Paman Wijaya. Benar. Namanya Putih Salju. Sudah lama menemaniku. Baru-baru ini tiba-tiba kabur. Sudah kucari kemana-mana. Tak tahu harus bagaimana. Guru, di sini kurang jelas. Aku lihat dari sana. Ayu Lestari,
Kamu pura-pura apa sih? Kalau nggak bisa lihat ya bilang aja. Jangan buang-buang waktu Paman Wijaya. Bagaimana? Ada cara? Bisa dicoba, tapi Paman Wijaya harus jelaskan ceritanya. Namanya putih salju. Dulu kudapatkan di pinggir jalan. Saat pertama ditemukan, sangat kecil. Kupikir takkan bertahan. Tak disangka, dia kuat. Benar-benar selamat. Hal ini aku tahu. Setelah kau rawat sampai hidup, setiap hari pergi keluar, tak tega tinggalkan di rumah. Selalu di pundakmu. Ia cukup patuh, tak pernah ribut atau rewel. Bagus. Putih salju selalu sangat penurut. Tapi sebulan lalu, dia tiba-tiba terbang pergi. Kami tak tahu di mana dia. Sudah dicari, tapi tak ketemu. Sebulan lalu, Bagaimana, Ayu Lestari? Bisa bantu aku? Aku ingin tahu, di mana dia sekarang. Apakah baik-baik saja? Kenapa? Dia meninggalkanku. Paman Wijaya sendiri tak pernah pikir alasannya. Jangan-jangan karena hari itu. Tak kuajak berjemur. Dia marah? Tapi tidak mungkin. Aku biasanya juga tidak setiap hari mengajaknya berjemur. Ayu Lestari. Hewan peliharaan juga bisa ngambek? Paman Wijaya, hewan peliharaan pasti bisa marah. Mereka punya perasaan. Kalau terluka, mereka juga sedih. Sampai segitunya? Aku sudah rencanakan, esok harinya menghadapnya jalan-jalan. Sudah kubesarkan. Masih juga ngambek. Ayu Lestari, kamu bicara banyak sekali, tapi bisa bantu Paman Wijaya. Cari burungnya. Ya, Ayu Lestari. Bisa ditemukan? Maaf Paman Wijaya, Ayu Lestari tak bisa temukan. Hah, sudah kubilang kamu nggak bakal ketemu. Cuma bisa pura-pura sakti di depan Guru Gunawan. Karena dia sudah dimakan orang. Kau bilang apa? Benar, aku rasakan dari gambarnya. Ini semua karena Paman. Ayu Lestari, jangan bicara sembarangan. Burung beo ini dibesarkan sendiri oleh Paman Wijaya. Bagi dia, ini punya makna yang luar biasa. Iya, kamu sendiri nggak bisa cari, langsung bilang dimakan. Ayu Lestari, sikapmu yang bohong ini. Benar-benar menjengkelkan. Benar, kalian minta aku jujur. Aku katakan, tapi kalian tak percaya. Sudahlah. Dia memang masih kecil. Aku juga tak berharap dia bisa bicara dengan gambar. Tapi Paman Wijaya datang mencariku. Bukankah karena percaya Ayu Lestari? Paman baru datang. Kenapa setelah Ayu Lestari jujur, Paman malah tak terima? Ini... Paman Wijaya, kalau Paman tak percaya padaku, baik, sekarang aku akan beri bukti. Apakah di rumah Paman pelihara burung beo yang hijau juga lucu? Kau tahu, 3 bulan lalu, saat ku bawa si hijau pulang, tak kukatakan pada siapapun. Putih salju yang bilang. Katanya Paman punya burung beo itu dan sangat menyukainya. Benar. Yang baru datang itu masih muda, manja. Tapi, apa hubungannya dengan hilangnya putih salju secara tiba-tiba ini? Orang dewasa selalu begitu. Tak pernah sadar perasaan hewan. Ayu Lestari, sebenarnya bagaimana? Cepat beritahu guru. Harusnya tanya juga. Paman Wijaya dan burung beo baru. Apa yang terjadi? 3 bulan lalu, saya lagi santai, lalu ajak putih salju ke pasar. Hari itu ramai sekali, banyak orang. Tiba-tiba saya lihat seekor burung beo, warna hijau, sangat cantik. Lalu saya bawa pulang. Namanya si hijau. Dengar-dengar, tidak ada yang istimewa. Memang, putih salju selalu jinak. Jadi saya pikir, belikan teman untuknya. Biar dia senang. Paman Wijaya baik ke putih salju, pasti dia senang. Tidak. Justru ini yang aneh. Dia tidak suka teman barunya itu. Bahkan, sampai benci. Begitu ketemu, langsung berkelahi. Bulu-bulu sampai banyak rontok. Ributnya luar biasa. Burung beo berkelahi, sepertinya juga biasa. Saudara Gunawan, Anda tidak tahu seberapa hebohnya. Putih salju, persis seperti preman. Yang kecil ini cuma berkicau sedikit, langsung diserang. Si hijau kan penurut, tak pernah cari masalah. Tapi, putih salju tetap tak suka padanya. Secara logika tidak seharusnya. Kenapa bisa begini? Iya. Saat itu, saya juga merasa asing. Sifat garang putih salju. Sama sekali tak seperti burung piaraan saya, si hijau ikut saya. Sungguh menderita. Putih salju terus. Menganiayanya habis-habisan. Saya lihat saja sakit hati. Tapi dari awal, bukankah Paman beli si hijau? Karena putih salju? Ini
Perkataan Paman Wijaya, sungguh aneh. Apakah putih salju tidak dipukul? Bulunya rontok, bahkan parah. Tapi dia tidak mulai duluan. Mana ada? Lagi pula, putih salju sudah tua, tenaganya juga besar. Serudukannya kasar. Si hijau begitu lemah, sebagai yang lebih tua, tak mau mengalah pada yang kecil, malah mematuk sampai mati. Ini masuk akal kah? Saudara Wijaya, ucapanmu tadi agak tak enak didengar. Kau terus bilang, putih salju nakali si hijau. Tapi dari awal, setiap kalimatmu cuma membela si hijau. Putih salju selalu disalahkan. Betul, Paman Wijaya. Kok kamu bisa begitu? Kau cuma kasihan padanya. Tapi soal sifat putih salju berubah, kau tak tahu. Kau bilang si hijau tak nakal? Kalau benar tak nakal, kenapa dia matuk bulu putih salju? Iya, walaupun salah si hijau, tapi itu putih salju yang mulai duluan. Paman Wijaya, Paman hanya cerita separuh. Paman belum jelaskan kenapa dua burung beo itu bisa berkelahi. Misalnya, si hijau rusakkan mainan kesayangan putih salju, makanya dipukul. Bagaimana kau tahu? Bagaimana kau tahu? Ternyata benar. Saudara Wijaya, inilah penyebabnya. Cuma mainan burung beo kan? Rusak, beli lagi saja. Ini bukan masalah. Tapi itu kan mainan favoritnya teman sejak kecilnya. Ayu Lestari. Hewan bukan manusia. Tak punya perasaan serumit itu. Dia cuma suka warna itu saja. Aku bisa belikan lagi untuknya. Baiklah, kalau itu tak dibahas, lalu bagaimana? Apa lagi yang kau lakukan? Dia berikan makanan favorit putih salju kepada si hijau. Itu karena hanya tersisa sedikit. Sudah kusuruh orang beli. Makan duluan atau belakangan. Apa bedanya? Dia pindahkan putih salju dari kamar masa kecilnya. Si hijau yang menempatinya. Sangkar ada di kamarku. Burung beo malam hari ribut. Katamu ia berisik, tapi kau mau menempatkan si hijau di sampingmu. Biarkan putih salju sendirian di kamar lain. Saudara Wijaya, Ayu bilang, putih salju sudah dimakan. Pergilah. Sudah tak ditemukan. Tidak. Keadaannya bukan seperti yang kalian pikir. Begitu. Waktu itu, aku kurang sehat. Dokter suruh istirahat baik-baik. Tapi sejak si hijau pergi, putih salju teriak setiap malam. Aku terpaksa pisahkan mereka, berdua. Tapi kan keluargamu kaya. Bisa taruh keduanya di kamar tamu. Waktu itu memang tak kepikiran. Ia juga bilang padaku, setelah itu kau pergi, tak pernah membawanya lagi. Tempatnya yang dulu sudah ditempati burung beo lain. Awalnya kau beli dia untuk menghibur hatinya. Akhirnya ia digantikan. Tidak. Dia tak bisa digantikan. Dia burung beo pertama yang kupelihara. Seperti anakku sendiri. Dia tak tergantikan. Tapi ucapanmu dan perbuatanmu sama sekali berbeda. Aku sudah tahu salah. Tapi putih salju, kupelihara sejak kecil. Dia tak punya kemampuan hidup yang liar. Kalau masih hidup, Ayu, kumohon katakan. Tapi Paman Wijaya, aku benar-benar tidak bohong. Ia benar-benar sudah dimakan. Siapa yang memakannya? Siapa berani sentuh burung beoku? Sekarang tahun paceklik. Di jalan-jalan, penuh pengungsi. Siapa yang nggak mau makan? Karena sikapmu dingin, putih salju pergi, kini dia sudah mati. Baru kau tunjukkan wajah sedih ini. Untuk siapa? Tidak. Bukan itu maksudku. Ayu, apakah dia punya pesan terakhir? Akan kubakar untuknya. Tidak. Lalu, apa dia punya pesan buatku? Untuk disampaikan padaku? Tuan, aku tidak dendam karena perlakukanmu yang dingin. Aku juga tidak menjauh karena sikapmu yang acuh. Sebaliknya, tanpamu aku sudah mati. Kumohon jangan cari aku lagi. Aku tak ingin bertemu. Seberapa dia sayang putih salju, aku tahu. Waktu kecil, dia bawa keluar dan pamer ke kami. Dia bilang bawa si hijau untuk temani putih salju. Aku percaya. Tapi tak disangka, akhirnya begini. Perkataan Guru Gunawan salah. Dia nggak peduli. Kalau peduli seekor burung, nggak akan pilih menyakitinya. Sayang bukan di mulut, tapi di hati. Salahmu, Saudara Wijaya.
baru sadar setelah kehilangan. Yang putih salju mau, bukan dimanja sendiri, tapi tak mudah digantikan. Ayu, kamu lihat apa? Putih salju, ia baru saja pergi. Ayo Lestari, jangan pura-pura sakti. Di sini. Aku nggak takut sama kamu. Ia benar-benar ada di sini. Aku tidak bohong. Kamu bisa bicara dengannya? Tentu saja. Kalau tidak, bagaimana Ayu Lestari bisa tahu semua ini? Sebenarnya Ayu Lestari juga menyembunyikan sebagian. Sebenarnya putih salju tidak mati. Baru saja dia ada di luar pintu bicara denganmu. Kamu bicara dengannya lewat pintu. Guru Gunawan pintar sekali. Sepertinya tebakanku benar. Pantas kamu di dekat pintu, agar mudah bicara dengannya. Ayo Lestari, kenapa kamu bohong? Tadi Paman Wijaya sedih sekali. Kamu penipu. Putih salju yang minta aku bilang begitu. Dia sedih banget ya. Guru Gunawan, jangan marah padaku. Sudahlah, karena putih salju sendiri yang bilang, berarti dia pasti tak mau kembali ke Paman Wijaya. Kita turuti saja keinginannya. Tapi Paman Wijaya bilang, dia belum pernah hidup di alam liar. Kalau lapar bagaimana? Guru Gunawan, jangan khawatir. Ia bilang padaku, bulan ini di luar, ia sudah bisa cari makan sendiri. Sudah punya banyak teman juga. Tak apa. Segala makhluk punya jiwa, masing-masing punya tempatnya. Ini juga akhir yang baik. Hari ini Ayu Lestari berjasa, membantu Paman Wijaya, dan melepaskan beban si burung kecil. Katakanlah, mau makan apa? Ayu Lestari tidak pilih-pilih makanan. Baik. Kalian tunggu di sini, aku siapkan makanan. Puaskah? Guru Gunawan puji kamu lagi. Lagi mau buatkan makanan enak. Jangan kira karena bisa bicara dengan kucing dan anjing. Guru Gunawan lebih suka padamu. Aku beritahu, aku benci kamu. Aku sangat benci kamu. Kau tunggu saja, aku pasti akan mengusirmu. Guru Gunawan, kamu makan ini. Tunggu sebentar. Tunggu Ayu Lestari datang, baru kita makan bersama. Kenapa harus menunggunya? Sebelumnya cuma kita berdua yang makan. Lagi pula aku sudah panggil dia. Dia pasti sengaja. Guru Gunawan, Guru Gunawan. Maaf, Guru. Ayu datang terlambat. Ada anak burung gereja, jatuh dari sarangnya, dan kakinya patah. Aku bantu lihat. Selalu cari muka, sok-sokan, seolah cuma kau yang baik hati. Sudah, jangan banyak bicara. Ayo, Ayu Lestari, duduk dan makan. Ini, untukmu. Terima kasih, Kak Maya. Hari ini Kak Maya bagus. Mulai sekarang kalian berdua harus saling hormat dan sayang. Mengerti? Aku tahu, Guru Gunawan. Ayo Lestari, di sup ini aku tambahkan banyak Atrakilodes kelabu untukmu. Nanti kau akan diare dan jadi bahan tertawan. Guru Gunawan akan tahu, kau ini biang masalah. Lihat dia masih suka kamu apa tidak. Gimana, Ayo Lestari? Enak tidak? Enak. Sup ayamnya enak. Nanti kau akan diare. Ayu Lestari, kamu sudah di sini beberapa hari. Selama ini, apakah kangen rumah? Ingin pulang, menjenguk Nenek Hartono? Ibu dan Kak Bagus? Benarkah, Guru? Aku boleh pulang? Tentu boleh. Kamu hanya datang belajar ilmu pengobatan, bukan di penjara. Lagi pula selama ini, keluargamu pasti merindukanmu. Aku juga rindu. Nenek dan ibu. Kak Maya, kalau tak ada urusan lain, boleh ikut juga. Nanti gurumu ini akan ajak kalian jalan-jalan ke bukit belakang. Mengenal tanaman obat, bertamasya di alam. Baiklah, hewan-hewan kecil di bukit itu semua temanku. Kita pasti bisa menemukan banyak bahan obat bagus. Aku tidak mau pergi. Ke daerah terpencil miskin itu, makan saja susah. Orangnya juga jahat-jahat. Kak Maya, kamu salah. Penduduk di sana sangat baik hati. Aku tidak percaya. Dari tempat tandus begini. Guru, perutku sakit sekali. Ada apa Ayu Lestari? Guru, Atrakilodes kelabu. Kenapa ada Atrakilodes kelabu di buah ini? sakit sekali, Guru. Sakit. Guru Gunawan, bukan aku. Sakit sekali. Guru, sakit.
Tahan, Ayu Lestari. Guru akan tusuk darah membedakan sakitmu. Kenapa dia bisa sakit sekali? Jangan-jangan dia mati? Aku cuma mau dia diare. Tak berniat bunuh orang. Ayu Lestari. Guru Gunawan, aku salah. Aku tidak tahu separah ini. Kumohon, jangan usir aku. Sudah berapa kali ku katakan? Menjadi tabib, haruslah tabib berhati welas asih, mengobati dan menolong dunia. Dasar masih kecil. Sudah jahat begini. Bagaimana bisa belajar ilmu pengobatan nanti? Guru Gunawan, aku benar-benar tahu salah. Aku cuma mau dia dipermalukan. Tak berniat celakai nyawanya. Guru! Ayu Lestari, kau sadar? Maaf guru, Ayu bikin guru khawatir. Apa maksudmu? Syukurlah kau baik-baik saja. Sekarang bagaimana rasanya badanmu? Guru hebat. Beberapa tusukan saja, Ayu langsung sembuh. Kak Maya. Guru, aku salah. Aku benar-benar tahu salahku. Aku cuma takut. Takut guru direbut dia. Aku tak punya guru lagi. Apa aku salah? Pantaskah aku dibenci? Kali ini tak bisa dibiar berlalu begitu saja. Sifat Kak Maya ini, yang ekstrim dan posesif, kalau tak segera diluruskan keras-keras, kelak bisa berakibat fatal. Hari ini korban Ayu Lestari, besok kalau pasien, dia akan berbuat apa lagi? Harus kubiarkan dia. Ingat pelajaran ini, tak terlupakan seumur hidup. Maya Wijaya. Maya Wijaya, perbuatanmu hari ini bukan lagi main-main anak kecil, sengaja memasukkan obat ke kuah adikmu, hingga dia sakit perut dan muntah darah. Perbuatan seperti ini melanggar larangan besar tabib, juga kehilangan dasar sebagai manusia. Pulang dan merenung menghadap dinding. Kapan kau benar-benar menyadari kesalahanmu sendiri? Barulah boleh menemuiku lagi. Jangan hukum Kak Maya, guru. Ayu sudah baik-baik saja. Sudah tak sakit. Sudah diputuskan, tak perlu bicara lagi. Kau istirahatlah dulu. Guru sudah menyuruh orang merebus obat. Minumlah obatnya. Tidur nyenyak. Nanti akan baik-baik saja. Guru. Guru? Kau ketakutan ya? Sebenarnya, aku dengar percakapan guru dan Kak Maya. Walau agak bingung, semuanya ku dengar. Guru jangan marah pada Kak Maya. Kak Maya tidak sengaja memberi obat hingga Ayu sakit. Sengaja atau tidak, itu perbuatannya. Atraktilodes kelabu ini, tetap dia yang menaruhnya. Kalau tidak segera diobati, Tapi guru, Kak Maya cuma takut. Seperti Paman Wijaya terhadap putih salju. Ayu Lestari tiba-tiba datang. Perhatian guru teralihkan. Kak Maya takut. Jadi putih salju yang tak diinginkan. dia besar di sampingku. Aku yang membesarkannya. Kalian semua muridku. Perasaanku pada kalian sama saja. Kali ini biar dia ingat, bukan semua hal bisa selalu mengikuti keinginannya. Tak boleh semua terlalu ekstrim. Tapi, Tenang saja, guru tahu batasannya. Takkan melukai hatinya. Biarkan dia merenung dulu. Berpikir baik-baik. Setelah 2 jam, guru akan ke kamarnya, menengoknya. benarkah? Ayu Lestari juga mau ikut. Baik, akan kubawa. Tapi sekarang, tutup matamu dulu. Istirahatlah. Tunggu obatnya selesai. Minum dulu berbicara. Salahkah aku? Sudah berapa kali kukatakan? Tabib harus berhati welas asih. Mengobati dan menolong dunia. Di usiamu yang masih kecil, bagaimana bisa belajar ilmu pengobatan? Tindakanmu hari ini bukan lagi main-main anak kecil. Sengaja menaruh obat di sup adikmu, sampai dia sakit perut dan muntah darah. Perbuatan seperti ini melanggar pantangan besar tabib, juga kehilangan dasar sebagai manusia. Kembali merenung menghadap dinding. Kapan kau benar-benar menyadari kesalahanmu? Baru boleh menemuiku lagi. Kamu istirahat dulu saja. Guru sudah menyuruh orang menyiapkan obat. Minumlah obatnya. Tidurlah nyenyak. Nanti akan membaik. Karena Maya berbuat salah.
Guru tak mau aku lagi. Tak ada yang mau, Maya. Orang jahat harus dihukum. Kalau aku makan ini, lalu minta maaf ke Ayu Lestari, apa guru akan tak marah lagi? Kamu ngapain? Guru, kalian datang juga? Aku suruh kamu merenungi kesalahanmu. Ini caramu. Merenung, menyiksa tubuhmu sendiri, main sandiwara melukai diri untukku. Mau buat aku menyesal? Mau buat aku luluh? Bukan begitu. Aku tidak... Berani-beraninya membantah. Kau tahu tidak Atraktilodes kelabu ini? Apa itu? Barusan kau hampir pakai ini celakai Ayu Lestari. Sekarang malah kau masukkan ke mulutmu sendiri. Ringannya muntah dan diare, rusak dasar limpa dan lambung. Beratnya, kau dasar kurang ajar. Guru, jangan marah. Biar Ayu Lestari yang bicara. Biar Ayu Lestari ngobrol sama Kak Maya. Ya, Kamu di sini saja, renungkan baik-baik. Kalau belum paham, jangan keluar. Kak Maya. Jangan panggil aku. Semua karena kau. Sejak kau datang, semua berubah. Sekarang kau senang ya. Guru memukulku lagi karena kau. Memarahiku lagi karena kau. Sekarang kau senang. Kak Maya salah ngomong. Ayu Lestari tidak sombong. Jangan duduk di ranjangku. Turun. Kau berani menyuruh guru pergi. Dari sini, benar-benar jadi raja di sini. Ayu Lestari tahu Kak Maya. Tidak suka Ayu Lestari. Merasa Ayu Lestari rebut guru. Betul. Jangan kira kau datang duduk-duduk. Ucap kata manis. Aku akan memaafkanmu. Ku beritahu. Kalau bukan karena kau, mana mungkin guru tak suka padaku? Siapa bilang guru tidak suka kakak? Guru suka kakak. Aku tak percaya. Sejak kau datang, guru tersenyum padaku berapa kali. Tapi pada kau, tanya mau makan apa, bawa pulang, selimuti. Tapi guru terhadap kita sama saja. Coba Kak Maya jelasin. Bedanya di mana? Aku... Lihat kan, kakak juga tak bisa jelasin. Kau tak tahu sama sekali. Guru juga pernah menunggu makan, melihatmu pergi, bahkan cemas, membenarkan selimutmu. Tapi guru lihat kakak salah minum obat, juga panik kan? Ini pertama kali Ayu Lestari lihat. Guru marah sekali. Kamu benar-benar ngotot. Kita tukeran aja. Kalau kakak jadi aku mau. Kamu mau? Ayu Lestari pasti mau. Kalau Ayu Lestari dari kecil ikut guru. Pasti hubungan Ayu Lestari sama guru lebih baik. Lebih baik dari Kak Maya. Kamu berani? Aku tak mau tukar. Guru Gunawan adalah guruku. Jadi Kak Maya juga paham. Guru sangat peduli Kak Maya. Kenapa masih marah? Aku juga tak tahu. Mungkin hanya dia yang kupunya. Selain Guru Gunawan, aku tak punya apa-apa. Kakak kan bukan putih salju. Apa katamu? Guru Gunawan dan Kak Maya. Dan Ayu Lestari. Kita semua satu keluarga. Dulu di rumah cuma ada Guru Gunawan dan Kak Maya. Seperti Paman Wijaya dan Putih Salju. Saat Ayu Lestari datang, seperti si hijau datang. Putih Salju takut si hijau merebut Paman Wijaya. Makanya dia marah, berkelahi, sedih. Kak Maya juga takut. Ayu Lestari merebut Guru Gunawan. Betul kan? Bohong, aku tidak. Aku tahu meski kakak tak bilang. Kalau di rumah Ayu Lestari, datang seorang kakak, Ayu Lestari juga tak senang. Apa maksudmu? Kak Maya tak akan seperti Putih Salju, yang diusir. Aku juga bukan datang merebut guru. Siapa tahu itu benar, atau cuma bohong. Kamu cuma penipu. Guru Gunawan adalah guru Kak Maya, juga guru Ayu Lestari. Di hati Guru Gunawan, muat banyak orang. Seperti di hati Ayu Lestari, juga muat Nenek Hartono, Ibu Sari, dan Kak Bagus. Tak akan ada yang terdesak. Benarkah? Seperti tadi, Guru Gunawan membentak kakak karena sangat khawatir dan panik. Betul kan? Lihat, aku saja bisa melihatnya. Berani-beraninya membantah. Kau tahu tidak Atraktilodes kelabu ini? Apa itu? Barusan kau hampir pakai ini celakai Ayu Lestari. Sekarang malah kau masukkan ke mulutmu sendiri. Ringannya muntah dan diare, rusak dasar limpa dan lambung. Beratnya, kau dasar kurang ajar. Aku mengerti Ayu Lestari. Aku akan segera cari Guru Gunawan. Tunggu aku ikut. Guru Gunawan sedang makan. Ayo kita cari di ruang makan. Guru, aku salah. Tak kusangka separah ini. Kumohon jangan usir aku. Guru, aku salah. Aku sungguh menyesal. Aku cuma takut dia merebutmu. Lalu aku tak punya guru.
Apa aku salah? Pantaskah aku dibenci? Anak Maya itu sejak kecil ikut aku. Hanya aku di sisinya. Aku bawa Ayu Lestari pulang. Dia pasti takut aku direbut. Aku hanya sibuk ajar dia ilmu pengobatan. Celah dia hatinya tidak lurus. Pernahkah kau tanya dengan baik? Berapa takutnya dia? Selama ini? Sudah berapa kali kukatakan? Seorang tabib harus berhati welas asih, mengobati dan menolong dunia. Di usiamu yang masih belia, bagaimana bisa belajar kedokteran nanti? Apa aku terlalu keras? Aku benar-benar salah? Guru. Guru. Maya, Guru, aku salah. Aku tak seharusnya memasukkan sesuatu ke kuah Ayu Lestari. Aku tak seharusnya berbuat jahat dan berbahaya. yang harus minta maaf adalah gurumu ini. Guru Gunawan lalai. Tidak segera menyadari kesedihan dalam hatimu. Saat ku bawa Ayu Lestari pulang, tak kujelaskan dengan baik padamu. Kehadirannya bukan untuk menggantikanmu, tapi agar kalian bersama menjadi keluarga gurumu. Guru. Tapi ingat, Maya, kesalahan hari ini jangan terulang lagi. Seorang pengobat, tangan memegang obat, hati harus penuh kebajikan. Kau boleh marah, boleh sedih, tapi beritahu gurumu. Jangan sakiti dirimu lagi, atau sakiti adikmu, paham? Mulai sekarang aku akan memperlakukan Ayu Lestari seperti adik kandungku. Baiklah, jangan berdiri semua. Tadi gaduh makan tak enak. Cepat duduk lagi, kita lanjutkan makan. Terima kasih, Kak Maya. Kakak juga makan. Mari. Kita bersulang dengan air, rayakan dua hal. Pertama, Ayu Lestari lolos dari celaka, sehat tanpa gangguan. Kedua, kalian bersaudara kini sehati, dari sekarang bersatu. Jalan ilmu pengobatan panjang dan berat, tapi di masa depan, kalian berdua berjalan bersama, saling menolong, hormat, dan sayang. Baik, Guru Gunawan. Kami akan ingat. Baik, bersulang.